saya waktu Sandawe sampai Aliyah itu memang cita-cita jadi anggota dewan. Saya sering katakan bahwa satu, tidak usah mempersulit orang, tidak usah jaim. Tidak usah jaim. Iya. Toh juga saya nyapa orang kan tidak mengurangi tunjangan saya sebagai rektor. Dan kami sekali lagi tidak anti kritik. Masukan-masukan itu menjadi otokritik buat kami untuk melakukan evaluasi what next win ke depan. Jabatan ini amanah. Jangan didewa-dewakan. Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok Dialog dan Inspirasi bersama saya Laila. Hari ini spesial sekali Tribuners, kita berbincang bersama tokoh di Nusa Tenggara Barat sekaligus rektor dari Universitas Islam Negeri Mataram atau yang teman-teman akrab dikenal sebagai UIN Mataram. Kita akan menggali di balik sosok rektor dan juga kedepannya kampus UIN Mataram akan dibawa kemana. Di sini sudah hadir Bapak Rektor UIN Mataram, Bapak Profesor Dr. Haji Masnun MAG. Terima kasih Pak Prof sudah membiarkan Trilogi hadir di ruang rektor yang keren ini. Ya, sama-sama. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ella dari Tribun dengan kegiatan Trilogi. Ya, Trilogi. Jadi kalau di kampus kami Trilogi itu adalah yang memperkuat jangkar kampus ya. Oke. Yaitu penjamin mutu itu LPF, kemudian SPI sebagai tata kelolanya, kemudian BNU sebagai peningkatan kesejahteraan. Oke. Nah, itu bedanya kalau di kampus Trilogi. Ya. Tapi sama-sama ruang menginspirasi lah ngobrol. Ya, ruang inovasi. Ruang inovasi. Inspirasi ya. Ya. Oke. Sekarang kan kampus kita mulai dari kampus UIN. Kampus UIN sekarang luar biasa sekali, udah ada akreditasi. Gimana mencapai itu Pak Rektor sehingga sekarang UIN dengan namanya yang luar biasa dikenal masyarakat luas? Saya terima kasih ya atas atensinya dan kepeduliannya terhadap UIN Mataram. Jadi keberhasilan ini bukan saya pribadi. Saya aja mengorkestrasi. Mengorkestrasi bahwa itu semua kerja kolektif. Ya. Super tim bukan Superman. Super tim bukan Superman. Kerja berjamaah. Saya ketika dilantik jadi rektor periode pertama itu ada 3 yang saya tadi lagi-lagi Trilogi ya. Jadi akselerasi, publikasi dan akreditasi. Akselerasi misalnya tata kelola. Jadi dari konvensional menuju digital. Oke. Digitalisasi. Jadi, digitalisasi pengelolaan kampus ya. Kemudian akselerasi juga SDM kita. Baik yang tenaga kependidikan maupun tenaga dosen. Yang tadinya asisten ahli kita akselerasi menjadi lektor. Ya. Lektor menjadi lektor kepala, kemudian menjadi guru besar. Kemudian publikasi. Publikasi ini kan jantung kampus. Ya. Untuk meningkatkan branding kampus tidak cukup dengan hal-hal yang biasa ya. Harus konvensional harus. Nah, salah satunya memperbanyak publikasi karya-karya akademik dosen, tendik maupun mahasiswa. Kalau petani melahirkan padi, maka dosen melahirkan karya. Oke. Kemudian juga tidak sekedar publikasi lokal, nasional, bahkan internasional. Ya, di jurnal publikasi internasional harus rata-rata dosen harus bisa. Dan kita support juga dengan moral dan material. Ya. Kemudian juga jurnal kami juga alhamdulillah sudah ada yang terindeks Scopus dan mengklaim satu-satunya di Nusa Tenggara Baratnya sudah terindeks Scopus. Jadi dan Q1. Nah, kalau akselerasi publikasinya sudah berjalan, maka akreditasi itu mengikuti. Karena prasyarat untuk akreditasi ini memang harus tadi instrumen akademik dan tata kelola termasuk keuangan itu harus on the track dan sesuai dengan makanya itu yang mempercepat akreditasi unggul. Di samping itu juga kerjasama dengan stakeholder.
visi kami kan multi purpose ya, dalam arti banyak sekali visi misi kami. So butuh yang namanya sinergi dengan multi stakeholder. Membangun jembatan bukan membangun tembok. Oke. Jadi itu tagline kami, sehingga ini yang lagi-lagi juga saya katakan bahwa butuh yang namanya kebersamaan. Ya. Mengelola lebih dari 15.000 mahasiswa dan hampir 1.000 tenaga pengajar maupun teknik, ini kan butuh seni. Ya. Seni untuk bagaimana sense of belongingnya. Bahwa ini adalah kami, Sivitas Akademika UIN, punya tanggung jawab yang sama untuk memajukan UIN. Nah, ini juga butuh tadi sentuhan-sentuhan batin ya. Jadi bukan sentuhan-sentuhan konvensional. Itu Mbak Lela ya. Sentuhan-sentuhan batin. Dan akreditasi ini bukan hanya prestasi, juga tanggung jawab Prof ya ke depannya, dan berbagai tantangan tentu dihadapi dari UIN Mataram. Bagaimana mungkin strategi dari sebagai rektor untuk tetap menjaga tanggung jawab dan juga prestasi yang sekarang diraih ke depannya. Ya, memang kata orang itu al-wiqayah khairu minal ilaj. Memelihara itu lebih sulit daripada mengobati. Maintenance-nya seperti apa? Nah, itu. Nah, saya makan continuously improvement, keberlanjutan improvisasi, imajinasi kreatif di tengah krisis itu harus lahir. Jadi tidak cukup kita berbicara konvensional, harus out of the box, keluar dari mainstream itu kami. Dan tentunya jadi kami punya untuk mutu akademik itu, ini karena LPM, Lembaga Penjamin Mutu Akademik, harus berjalan untuk menjaga tata kelola kami agar transparansi, akuntabilitas, dan tentunya on the track itu ada SPI. Jadi kemudian juga inspektorat, kemudian juga kami kebetulan UIN Mataram ini juga termasuk salah satu pilot project penguatan kampus, ekosistem kampus berintegritas bersama beberapa kampus besar di tempat. Nah, jadi itu yang kami lakukan. Dan setelah unggul ini what next? What next itu? Nah, itu kami road to international university. Jadi dalam blueprint pengembangan UIN Mataram juga setelah unggul ini kan memang bagaimana mendapat pengakuan internasional, baik regional maupun yang global. Nah, tentunya ada dinamika, tapi kami mengajak dosen-dosen itu ada ruang-ruangnya untuk berekspresi. Kalau ada masalah kita sit and talk, duduk bicara dan ngopi kita. Nah, apa sih maunya tentang UIN Mataram ini? Nah, jadi juga ada evaluasi yang secara bertahap yang kita lakukan. Apakah Renstra ini sudah berjalan? Apakah IQ-nya rektor, perjanjian kinerjanya rektor sudah dilaksanakan enggak? Jadi itu yang ada evaluasinya, dan ada audit mutu, audit kinerja. Itu semua dalam rangka menjaga tadi tradisi akademik dan tata kelola, menjugut university governance. Jadi, dan lagi-lagi bahwa kita melibatkan semua, semua user dan stakeholder itu. Kadang kami mengundang wartawan atau teman-teman media. Dalam perspektif publik itu apa sih yang menginginkan tentang UIN Mataram? Ya kita kan tidak bisa menilai diri sendiri. Kalau kita sebagai insider, baik semua. Harus ada yang penilaian objektif, standar objektif itu yang akan menjadi acuan kita. Makanya saya kadang itu perspektif publik terhadap eksistensi UIN Mataram seperti apa. Dan kita nggak boleh anti kritik Jadi sedikit itu sebagian aja, sebagai pembangun jangan-jangan kita akan terlena sebagai bahan evaluasi. Evaluasi kalau menjabat tuh kan terlena itu. Kalau nggak ada yang kritik kita itu malah dibukain pintu, turun dari mobil dipitain, kadang ada sepatu itu kan. Nah, bagi kami bahwa bukan itu
semua bekerja sesuai dengan ini. Itu cara menjaga, dan ukuran-ukuran standar perguruan tinggi itu ada. Jadi apakah ini sudah sesuai dengan standar pendidikan atau standar mutu perguruan tinggi? Karena mutu dan kualitas itu tidak bisa ditawar-menawar, harus dikerjakan. Iya. Dan itu kualitasnya memang harus dibuktikan. Terkait dengan kualitas, Pak Rektor, biasanya kualitas kampus juga akan dinilai dari mahasiswanya. Bagaimana mahasiswanya mampu bersaing di pasaran di tengah banyaknya alumni-alumni dari berbagai perguruan tinggi. Nah, dari UIN Mataram sendiri, bagaimana apa yang diterapkan mahasiswa agar tetap bisa bersaing di tengah media dan segala tantangan di era AI ini terutama? Di samping juga kami dengan mata kuliah yang ada, itu konsepsi-konsepsi teoritis yang didapatkan di kelas. Ada juga pengayaan skill ya. Jadi ada kami pusat karir dan alumni itu yang memberikan, ya walaupun itu opsional ya, tapi setidaknya kita memberikan bahannya, soft skillnya mahasiswa ketika keluar dari kampus ini biar jadi alumni yang dirindukan. Alumni yang, karena ukuran keterserapan alumni juga menilai salah satu yang dinilai dalam borang akreditasi. Jadi sejauh mana. Nah, tadi dengan kemampuan bahasa, kemudian skill, karena juga ada UKM yang memberikan, ya, kayak UKM bahasa Inggris misalnya, ISC, itu kan memberikan modal bahan kepada mahasiswa. Dan alhamdulillah jadi mahasiswa-mahasiswi kami juga di samping juga berprestasi secara nasional juga internasional. Ada beberapa mahasiswa yang kami ketika kemarin bersaing secara internasional itu bisa lulus menjadi ikuti student mobility. Student mobility itu bukan hanya di Asia Tenggara, tapi sampai Amerika. Nah, di samping tadi kita memberikan modal ijazah, transkrip nilai, kemudian sertifikat yang lain. Tapi juga ada ke depan nanti juga ada LSP, lembaga sertifikasi profesi. Nah, itu kita berharap mahasiswa juga dapat ini. Jadi dapat pengayaan dari LSP itu. Sehingga begitu keluar, ya itu pasar langsung menyambut dengan baik. Jadi jangan sampai kami memproduksi pengangguran. Nah, itu dia biasanya. Karena itu yang kritik kepada perguruan tinggi itu. Hanya kadang saya berapologi ya, bukan menunda pengangguran. Coba tamat SMA, kemudian dia tidak kuliah, kan sudah nganggur dari dulu. Jadi, tetapi saya yakinkan bahwa kadang tidak linear ya, tidak linear dengan kebutuhan pasar. Antara kami kan kebanyakan sarjana, tetapi pasar-pasar ataupun di NTB ini banyak sekali alumni UIN. Ya. Kemarin saya suatu hari ketemu guide, ternyata alumni kita. Tugas semua apa, Pak? Saya siang jadi guide, malam jadi imam. Kan padahal ya guide itu ya imam, dari bahasa Arab saja gitu kan. Jadi dia jawab saya santai. Jadi kan dulu Bapak double degree, Pak. Maksudnya ya malam jadi imam sholat di musala, dia itu siang jadi guide. Padahal imam sama guide itu kan sama. Itu bahasa Arab dan bahasa Inggris saja. Nah, salah satu yang kami ini kan kekuatan mereka karena mahya agama ya. Kekuatan bahasa agama ini kan melampaui semuanya. Nah, itu yang dipunya oleh alumni dan bisa beradab. Beberapa testimoni ya tentang alumni kami itu punya untuk adaptasi ini cepat ya, untuk beradaptasi cepat karena terbiasa jadi tadi imam ngajar kan itu yang diantara distingsi kami itu juga Lela ya. Jadi kepemimpinan mahasiswa UIN tidak diragukan ya, dan di
ketika pasar butuh oke banget gitu. Oke ya kan, jadi ini aja bisa dicek nih, KPU, Bawaslu, mesti ada WIN-nya. Anggota Dewan ini. Media juga ada WIN itu. Di WIN ini kan, di media ini rata-rata itu bercerita masa lalunya di WIN ini kayak Laskar Pelangi. Wah, jadi kan, jadi tidak seperti sekarang ya, mana ada kos yang bagus dulu kan. Kemudian tinggal di musola, ya puasa Senin sampai Kamis, bukan Senin Kamis, jadi sudah biasa itu kan. Jadi itu kan, jadi ya kita ini melatih hidup bertahan, struggle for life gitu, ya, untuk bertahan di tengah itu ya. Nah ini yang saya, tetapi ya tidak sampai di situ ya. Kita terus ada treasure study itu juga sejauh mana sih alumni kita berkiprah, karena itu akan memberikan testimoni kalau ada akreditasi. Akan ditanya alumni. Ini juga salah seorang alumni saya namanya Sirtu Pirlaid itu. Jadi itu kan ketika ada akreditasi itu akan menjadi tamu yang akan diundang untuk diberikan masukan yang paling objektif. Dan kami sekali lagi tidak anti kritik. Masukan-masukan itu menjadi otokritik buat kami untuk melakukan evaluasi what next win ke depan. Kan persaingannya sekarang bukan hanya internal PT KIN, tapi di sebelah yang luar biasa ya, di kampus-kampus yang menawarkan distingsi. Nah kami kan masih core bisnisnya Islamic Studies. Ya sementara yang jadi, tapi ini sudah kami memperluas ya, ada mandatori dari ketika alih status dari YIN Juin itu ada integrasi keilmuan. Salah satu instrumen mempercepat integrasi keilmuan adalah membuka prodi dan fakultas yang umum. Membuka prodi dan fakultas yang umum. Apakah itu salah satu visi dari UIN Mataram 5 sampai 10 tahun ke depan, atau ada visi-visi besar lainnya yang ingin samping tadi yaitu menjadi kampus yang berdaya saing internasional ya. Juga kami lagi menggarap itu untuk memproses ya fakultas kedokteran. Memang sudah ada prodi-prodi yang di bawah kesehatan ya, anestesi dan keselamatan kerja. Karena di samping juga memperluas jejaring visi juga, dan tuntutan masyarakat sekarang ini kan tidak cukup alumni tamatan SMA tidak cukup ditampung oleh misalnya yang punya kedokteran di sini. Nah, kedokteran UIN kan akan berbeda, punya distingsi dan ekselensi yang akan berbeda. Kita hadirkan yang tidak sama. Kalau sama berarti tidak ada bedanya. Jadi makanya di samping juga tadi target-target kita ya biometriknya tetap bagus, kemudian masuk ranking ASEAN ya, dunia yang kondisi sekarang ya. Tapi untuk tingkat nasional kita posisinya ya masuk 10 besar lah UIN ini di PT KIN ya, di PT KN ini di 10 besar. Jadi. Wow, ini dalam waktu dekat berarti sudah ada perencanaan itu untuk membuka kedokteran tadi. Sudah berproses. Jadi timnya sudah ada, kemudian kampus pembinanya sudah ada, ya. Jadi kemudian kita menyiapkan SDM-nya, SDM sama laboratoriumnya. Laboratoriumnya kan berbeda dengan lab-lab terpadu, lab-lab yang ada, tapi butuh spesifik ya, lab spesifik yang berorientasi kepada tadi fakultas kedokteran dan Prof, saya baca sebelum kita tag video ini, saya baca profil Prof lahir di Dasan Baru, Lombok Tengah. Itu di kampung ya? Kampung. Dan sekarang menjadi rektor. Bagaimana proses masa kecil, mungkin bisa diceritakan kepada kita semua, masa kecil Profesor hingga sekarang duduk sebagai rektor, orang nomor 1 di UIN Mataram? Selain yang, karena saya banyak diminta ya, masa lalu saya juga, ya memang seperti Laskar Pelangi. Ya. Jadi naik pohon, kemudian nyabit kan. Jadi itu kan masa lalu kita tahun-tahun 80 ya. Di kampung yang sekitar 30 km dari Mataram. Dan saya tidak pernah masuk TK. Enggak TK? Enggak ada TK. Jadi saya langsung masuk SD. SD-nya juga sekitar 1 kilo dari kampung kan. Nah, dari rumah.
Jadi mandi pun jarang. Di rumah, mandinya di sungai. Di sungai. Oke. Saya katakan di rumah, di dekat sekolah saya itu ada Sungai Nil. Nah, di situ tempat mandi. Ya jarang buat pakai sabun. Kemudian saya itu sambil misalnya pagi sekolah, ya, kemudian habis zuhur itu cari rumput, ya, cari rumput. Sebelum cari rumput dengar sandiwara Rio tutur tinular. Itu 1:30 itu. Jadi. Nah setelah itu saya mondok di Pondok Pesantren Nuswatun Hasanah, Cempaka Putih. Makanya saya katakan saya LC. LC itu apa? Lulusan Cempaka Putih. Nah kemudian saya, tapi sambil malam ngaji. Yeah. Ngaji kemudian ya nonton TV itu kan jauh. Jadi belum ada masuk listrik tahun 84 itu. Baru masuk listrik itu tahun 87. Sehingga kalau nonton LSP Kal itu kemana nonton dulu jauh-jauh ya. Jadi itu. Nah sambil ngaji juga saya kemudian di mondok 3 tahun di Cempaka Putih. Ya, di situ guru-guru saya itu ada dari Bima, ada juga dari Bali. Itu di sana kami juga apa ya istilahnya dapat nilai-nilai multikultural, bahwa ada dari Jawa juga yang mengajari kita ya. Nah dari sana saya kemudian, tapi saya sudah mulai jadi ketua kelas itu sejak SD. Oh, oke. Jadi ketua Jiwa kelas. Kepemimpinan sudah ada sejak. Ya minimal kepala ketua geng. Ketua geng kalau pergi. Ketua geng itu kan biasalah. Kenakalan masa lalu itu tidak anu lah ya. Tidak sekarang ya. Paling kan mencuri timun orang kan. Tapi padahal itu anaknya. Jadi kemudian saya dari Sanawiyah itu. Ya dulu saya masih juara umum juga di Sanawiyah itu, dan di sana belajar tiap malam Kamis itu dakwah, ceramah itu ya. Jadi pondok juga ada dakwah lokal itu, teman-teman sekelas saja. Nanti kemudian dakwah secara umum itu minggu kedua, dan itu saya tampil pertama saya ingat. Jadi tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru billah. Jadi pikirkanlah ciptaan Allah, jangan pikirkan Allah. Itu hadis pertama saya hafal itu. Untuk pidato dan hari Kamis juga kan hari pengajian, pengajian di sana. Saya ditampilkan jadi penceramah sebelum datang, sebelum kiai, sebelum tuan guru. Jadi itu dengan segala audiensnya jemaah. Ya. Tapi belum selucu sekarang. Jadi itu masih kan masih assalamualaikum. Masih assalamualaikum, masih uyuk juga itu. Ya, masih culun. Nah, tapi saya sudah kadang dibawa oleh guru saya, almarhum Tuan Guru Ibrahim Mutaib, itu untuk keliling-keliling. Lumayan kan dibawa ini dapat makan. Gratis lagi. Nah kemudian saya bergeser aliyahnya di sini, di Manpeka namanya itu dulu, kampus sekolah unggulan. Nah kalau saya mendukung sekolah unggulan itu karena saya produk unggulan. Jadi namanya Manpeka itu tidak banyak di sana, pertama itu 5 tempat, 5 di Indonesia. Nah saya yang periode kedua baru 10. Jadi termasuk NTB ini dulu Bali Nusra sampai NTT. Jadi itu anunya. Jadi, nah kalau di sini kan harus, karena kita ini siswa spesial, jadi harus pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah jadi saya sudah ketua asrama juga. Nah kita sudah mulai dakwah, berani khutbah di mana-mana. Jadi, tetapi karena bukan dari satu suku ya. Ada dari Bali, ada dari NTT, ada dari Timur waktu itu. Teman saya itu alam ngaji dan sebagainya juga. Untuk melatih kedisiplinan kita masuk pramuka dan PMI itu waktu itu. KSR ya, PMI. Palang Merah remaja. Ya, Palang Merah PMR, Palang Merah remaja waktu itu. Jadi tapi kami diajak disiplin. Kalau harus ngaji pol, jadi kalau sering malah nggak naik kelas, karena itu dibiayai oleh negara waktu itu. Nah terus saya hijrah ke Yogyakarta. Saya S1, S2 sampai doktornya di Jogja. Malah dapat istri di Yogyakarta. Ketemu istrinya di Jogja? Di Jogja, jadi di perpustakaan. Waduh. Jadi tidak romantis itu sebenarnya. Romantis itu? Jadi serangga kita.
jadi di situ. Tapi saya sudah kalau dakwah itu sejak kecil ya. Sudah kecil sudah memang itu. Tadinya sempat akan terjun ke dunia politik, pernah jadi ketua partai, tapi orang tua lebih menyuruh saya untuk berkiprah di pendidikan. Karena dan tadinya juga ceritanya unik. Tadinya saya masuk SMP, tapi karena kakak saya masuk umum, jadi saya ditarik dari SMP suruh tak masuk pesantren. Biar jadi tuan guru ke depan. Itu pesan bapak saya. Jadi nanti siapa yang jadi tuan guru kalau semua masuk umum? Padahal ya umum juga bisa jadi tuan guru, tapi kan ya, orang tua. Diarahkan berarti ya? Diarahkan saya, biar jadi tuan guru. Dan ya namanya orang tua saya percaya, ridhollah fi ridhol walidain, ridhoan orang tua. Nah, sejak itu kan kita sudah masuk organisasi. Kemudian di Jogja saya aktivis di gerakan mahasiswa, kemudian di senat mahasiswa. Itu yang di sana saya berdialektika lah, bahasa kerennya berdialektika. Jadi bernegosiasi dengan waktu, dengan macam-macam di Jogja. Ya teman saya seperti Gus Muafik itu, terus Prof. Gun Herianto itu teman-teman saya yang satu liting dulu untuk di Jogja. Waktu itu kan apa itu tahun 90-an ya, 96, 7 itu kan sangat tahulah kondisi itu memaksa kita untuk harus bagaimana bertahan. Ya, kemudian 98 puncaknya. Ya. Nah, jadi tapi saya sempat di samping menulis dulu juga aktivis mahasiswa juga menulis kadang-kadang di koran untuk ya dan untuk menambah sangu aja itu. Kita nggak jelas kirimannya, nggak pakai TF sekarang ya. Kalau dulu kan pakai wesel pos. Jadi ketahuan yang kiriman kita dari orang tua kita ketahuan itu karena nyampenya di fakultas ditulis Mas Nun 45.000 kan, kadang ongkosan kan dikirimin 50 tapi ongkos kirimnya 5.000. Nah kalau tukar di kampus kena potong 5.000, hanya tukar di kantor pos. Jadi kantor pos nggak ada, jadi itu menambah belanja dengan cara belanja. Tapi saya rajin lah, saya ini termasuk rajin belajar walaupun aktivis. IPK saya itu 379. Wow. Sehingga mengajukan beasiswa Super Semar. Super Semar. Super Semar ini juga jadi sangu saya sekali 6 bulan untuk beli buku. Kemudian ada seminar saya datang, di samping dapat ilmu juga dapat makan. Nah, jadi itu perjalanan saya. Kemudian S2, ya beasiswa juga dari Kementerian Agama sama Ford Foundation. Nah 2002 saya selesai S2 pulang. Tadinya kan jadi ketua partai, tapi saya ikut tes dosen. Alhamdulillah 2023 jadi dosen. Singkat cerita, saya mengisikan doktor. Ya 2005 itu saya kembali ke Jogja, untuk ngambil program doktor. Masih bujang, masih anu lah waktu itu. Akhirnya saya menikah sebelum selesai draft disertasi harus menikah, kata istri. Nanti kalau sudah menikah lupa lagi kuliahnya. Jadi akhirnya saya Desember 2008 itu saya menikah. Nah, baru kali anak 2010. Selesai doktornya 2 Mei 2011. Di samping sekolah itu kan saya juga rajin lah ceramah ya. Ceramah karena tadi ya tuntutan karena tinggal jadi takmir ya. Nah, kemudian saya di Australia setahun. Jadi selesai doktor itu saya di Australia. Dalam rangka apa? Dalam rangka ini postdoc ya, menyelesaikan disertasi sebenarnya. Jadi di situ kemudian saya ya ketemulah teman-teman ini kan banyak yang sekarang pejabat jadi di Australia. Jadi nah, selesai itu baru pulang saya di kampus ini ya bersama-sama membangun kampus ya. Jadi diamanai sebagai sekretaris LP2M. PLT Direktur Pasca, kemudian Wakil Rektor dulu. Rektor 1, bidang akademik dan kelembagaan. Itu sejak 2015 sampai 2021. Dan diamanahi oleh Pak Rektor waktu itu untuk menggawangi alih status dari YIN menuju WIN. Nah, waktu saya WR1 2017 itu ini beralih status jadi. Nah, 2021 Juli sampai sekarang itu jadi rektor. Jadi mimpi-mimpi dan pengalaman
kuliah di kampus-kampus besar dan jalan-jalan itu, window shopping dan sebagainya itu, business making, itu yang saya bawa ke sini. Menerjemahkan bersama teman-teman. Oke, jadi perjalanannya itu yang membawa Pak Rektor sampai saat ini menduduki jabatan rektor. Iya, jadi cita-cita kecil mungkin Pak Rektor. Apakah dulu cita-citanya memang menjadi rektor atau tadi politisi seperti disebut? Saya waktu Sandawe sampai Aliyah itu memang cita-cita jadi anggota dewan. Jadi anggota dewan, oke. Jadi itu sudah, itu orang tahu kan. Okay. Mudah-mudahan saya bisa jadi penyambung lidah rakyat gitu aja kan. Kan dulu itu anggota dewan itu senior-senior. Masa kita yang muda tidak? Tetapi hidup ini kan zigzag, tidak linear. Jadi begitu saya jadi ketua partai, sepertinya our dream will come true. Wah, mimpi kita akan, tetapi in due time takdirnya akan berbeda. Jadi itu. Tetapi memang hobi saya kampanye itu hobi. Ya. Apa yang mengkampanyekan orang jadi itu yang bagus-bagus seperti Tribun ini saya itu. Jadi saya itu. Makanya saya khawatir kalau saya hadir takutnya kampanye. Karena itu hobi. Dan yang saya membuka jejaringnya. Persaudaraan itu di atas persahabatan, persaudaraan itu di atas segala-galanya. Jadi tidak boleh baper, ya. Jadi tetap kita menjaga menjaga persaudaraan. Kadang kita kan dalam persaudaraan itu ada dinamika, kadang ditinggal kawan, teman. Saya bilang percayalah bahwa kita ceramah tentang bagaimana Nabi Yusuf bahkan dibuang oleh saudaranya, tapi di akhirnya dia akan dicari oleh saudara. Nah, jadi itu berprinsipnya. Jadi kami itu enjoy aja bahwa itu. Intinya jangan baperan ya. Jangan baperan dan ya nikmati aja hidup. Dan ini saya pengen nanya sih sebenarnya Pak Rektor, ini pembawaan Pak Rektor kemudian humornya terkesan sangat-sangat luwes gitu ya. Terlebih dikenal sebagai tokoh agama. Nah, apakah ini memang yang Pak Rektor ingin dikenal seperti itu agar tidak terlalu kaku gitu antara tokoh agama dengan masyarakat? Iya, saya sering katakan bahwa satu, tidak usah mempersulit orang. Nggak usah jaim. Nggak usah jaim? Iya. Toh juga saya nyapa orang kan tidak mengurangi tunjangan saya sebagai rektor. Ya kan. Begini, di kampung itu kalau kita bawa diri sombong macam-macam ya, karena sudah menjabat, sudah profesor ini, ya. Nanti orang segan, dan mau itu. Padahal kita ini biasa aja. Oke lah kalau lagi menjabat ini, banyak yang menyapa kita. Jangankan mengundang, tidak mengundang pun datang. Tapi setelah itu, toh jabatannya sudah terbatas. Jadi karena kita dari masyarakat, saya memang dari dulu gitu. Jadi teman-teman santai gitu ya? Santai aja, ya memang banyak masalah. Tapi masa kita tampilkan masalah itu? Kalau sudah pimpinan curhat, bagaimana anak buah? Kemana mereka akan curhat? Nah, jadi kalau saya kan curhatnya ke Allah. Ila enal mapar papiru ilallah, kembali kepada Allah. Jadi saya itu, yang memberikan orang bahagia, nazru hubbin wahtiramin, bagi menghormati orang. Jadi tadi saya, kenapa nanti kurang nggak ada marwah itu malah kalau menyapa orang malah orang senang. Kita diundang itu kan, mohon maaf ya. Kan kita datang kan tidak mungkin ditaruh di belakang, kan di depan. Terus snacknya bagus-bagus. Jadi dan orang yang kita datangi senang. Jadi tapi kata kuncinya tadi, ya biar nanti kita landingnya juga bagus, soft landingnya. Ya. Ini kan kadang susah diundang, susah macam. Besok kalau sudah nggak jabat, jangankan tidak mengundang pun belum tentu orang datang. Nah, makanya dalam kondisi apapun biasa-biasa saja, jangan biasa-biasa saja. Jadi tadi toh juga tidak akan mengurangi profesor saya, tidak akan mengurangi tunjangan saya, kan itu. Makanya saya ya ini juga memperluas, memberikan contoh bahwa jabatan ini amanah. Jangan didewa-dewakan. Apalagi mau dibangga-banggakan hanya 4 tahun. Kalau dipilih lagi. Kalau enggak. Nah, jadi itu makanya saya dengan
Teman-teman wartawan itu biasa Ya, berkawan lah, ngobrol gitu, ngobrol ya, santai. santai kan, dia posting saya macam kan saya terkenal lagi. Jadi tapi semangatnya memang saya tuh ya berikan contoh bahwa apalagi tagline Uin Mataram, cendekia, terbuka dan unggul. Nah kalau elitis dan eksklusif itu kan paradoks antara visi dan implementasi. Nah itu Mbak. Jadi apa yang dilihat di itu sudah. Jadi kayak humas saya itu kalau besar foto dia dari rektornya. Jadi maksud saya bahwa itulah kita bawa hidup ini, nggak usah serius kayak mau besok kiamat. Tagline-nya itu terbuka gitu, jadi santai aja ngobrol. Dan tadi saya senang banget kalimat Pak Rektor tadi, jabatan itu sementara, jangan didewa-dewakan. Jangan didewa-dewakan, jaim itu kan nggak diundang orang, kan menutup rezeki kita. Tidak akan mengurangi apapun. Perkuat silaturahim. Perkuat silaturahim. Banyak rezeki, panjang umur dan usia jabatan. Oke, mantap. Oke, Profesor, terima kasih sudah berkesempatan ngobrol di Trilogi Lombok Dialog dan Inspirasi ini. Barangkali nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di episode-episode selanjutnya. Kita ngobrolin topik-topik yang lebih seru lagi, Prof. Terima kasih banyak. Oke, Tribuners semua, nanti kita jumpa lagi. Saya Laila dan di sini ada Rektor UIN Mataram. Pamit undur diri juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nama saya Ahmad Reza Alatas, saya lahir di Bogor dan besar di Bogor. Alhamdulillah di lingkungan sekitaran Masjid Habib Abdullah bin Muhsin ini, Masjid An-Nur. Habib Ahmad Reza Alatas menempuh pendidikan dasar hingga menengah pertama di Kota Bogor, tempat beliau tumbuh dan dibesarkan. Perjalanan pendidikannya kemudian membawanya ke Jawa Timur sebagai bagian dari persiapan untuk meraih beasiswa ke Universitas Al-Ahqaf. Langkah tersebut menjadi bagian awal dari perjalanannya menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Pada tahun 2010, beliau pun berangkat meninggalkan Indonesia untuk menempuh pendidikan di Hadramaut. Di tengah proses menuntut ilmu, beliau sempat kembali ke tanah air lalu akhirnya kembali ke Yaman dan menyelesaikan pendidikannya hingga tahun 2022. Selama berada di Hadramaut, beliau menetap di Mukalah, salah satu kota penting di wilayah tersebut. Di sana tidak hanya berkuliah, tetapi juga berkhidmah kepada gurunya yaitu Profesor Abdullah bin Muhammad Baharun. Selain menimba ilmu, beliau turut membantu mengurus mahasiswa dan terlibat dalam kegiatan pengajaran dalam lingkup terbatas. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses pembentukan diri, tidak hanya sebagai penuntut ilmu, tetapi juga sebagai pribadi yang belajar bertanggung jawab dan mengabdi. Setelah lebih dari 1 dekade menempuh pendidikan dan pengabdian di Yaman, beliau akhirnya kembali ke Indonesia pada tahun 2022 untuk melanjutkan peran dan pengabdiannya di tanah kelahiran. Sekembalinya ke Indonesia, beliau melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Ibnu Khaldun Bogor dengan dukungan beasiswa. Di kampus tersebut, beliau juga dipercaya sebagai asisten dosen, membantu proses pembelajaran, sekaligus terus memperdalam keilmuan yang beliau tekuni. Bagi beliau, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Apa yang beliau pelajari di ruang akademik, berusaha beliau hadirkan kembali di tengah masyarakat. Untuk sekarang, pendidikan saya menempuh pascasarjana di Universitas Ibnu Khaldun. Alhamdulillah. Kemudian saya juga menjadi asdos di sana, asdos dari Dr. Najamuddin. Jadi saya bantu-bantu beliau mengajar di sana, plus saya juga belajar di sana. Alhamdulillah. Dan juga dapat beasiswa juga untuk bisa meneruskan S2-nya. Alhamdulillah. Jadi untuk sekarang untuk masalah pendidikan saya belajar ya, masih meneruskan pascasarjana
Dan untuk implementasi kepada masyarakatnya, saya praktek kepada masyarakatnya, saya mengajar seperti apa yang diwariskan turun-temurun oleh pendiri yayasan dan pendiri masjid Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Jadi alhamdulillah kegiatan kami di masjid itu termasuk penuh, setiap subuh ada dan setiap malam ada. Alhamdulillah itu bagian dari kegiatan khidmah kami sebagai keturunan dari Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas kepada masyarakat. Beliau meyakini bahwa setiap orang yang memperdalam ilmu memiliki tanggung jawab untuk membagikannya kepada orang lain. Namun, dalam praktiknya beliau tidak memposisikan diri sebagai pengajar. Beliau lebih memilih menyebut kegiatannya sebagai murojaah, yakni mengulang kembali pelajaran bersama masyarakat. Jadi, tapi kalau saya sendiri, saya tidak mengatakan mengajar. Saya mengganti menjadi murojaah atau mengulang pelajaran. Jadi saya ajak orang itu ikut bareng baca mengulang apa yang saya pelajari, saya ulang ke mereka. Melalui pendekatan tersebut, beliau berusaha menjaga nilai kerendahan hati sekaligus membangun suasana belajar yang setara dan penuh kebersamaan. Saat ini, kesibukan beliau berfokus pada dunia pendidikan, sekaligus mengelola usaha daring sebagai sumber penghasilan. Bagi beliau, kemandirian ekonomi menjadi bagian penting bagi seorang pendidik agar dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan tidak bergantung pada dunia pendidikan sebagai satu-satunya sumber penghidupan. Prinsip tersebut merupakan nilai yang diwariskan dari keluarganya bahwa dakwah dan pendidikan harus dijalankan dengan ketulusan serta ketenangan tanpa terbebani persoalan ekonomi. Konsep pendidikan di lingkungan Yayasan An-Nur tidak dapat dilepaskan dari sosok pendirinya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Beliau dikenal sebagai seorang pejuang dakwah dan ulama yang sangat berjasa dalam perkembangan keagamaan di masanya. Pada zamannya, beliau menjadi rujukan dan kiblat bagi masyarakat yang ingin memperdalam ilmu agama. Dalam pandangan Habib Ahmad, kebaikan tidak dapat dipisahkan dari kebaikan lainnya. Amal sosial tanpa kedekatan kepada Allah tidaklah utuh. Pendidikan bagi beliau adalah proses menyelaraskan ilmu, adab, dan spiritualitas dalam satu kesatuan yang seimbang. Jadi konsep ketika pendidikan yang ditularkan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas kepada kami, para keturunannya, itu bagaimana ketika seseorang itu bisa mentazkiyah nafas, tazkiyah nafsihi, bagaimana seorang itu bisa membersihkan dirinya sendiri, ya, bukan untuk dipandang orang lain, tapi cara memandang seseorang. Jadi istilahnya yang dipakai sama cucunya, mungkin sebagian pernah dengar Profesor Najib Naqib Ali Al-Atas, ya, yang di Malaysia, pendiri Istaq, itu adalah cucu dari Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Ya, beliau salah satu cendekiawan muslim paling berpengaruh di dunia. Beliau, konsep yang beliau pakai itu ditularkan langsung dari kakeknya. Ya. Jadi cara berpikirnya nggak bakal jauh. Ya, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Warisan pemikiran tersebut terus dijaga dan diteruskan oleh para keturunannya hingga hari ini, menjadi fondasi dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan dakwah di lingkungan Yayasan An-Nur. Jadi saya bukan yang hobi di mimbar, saya lebih yang masuk ke masyarakat. Dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat, beliau berupaya untuk lebih pekat terhadap kondisi sekitar. Beliau menyadari pentingnya memiliki kepekaan sosial agar dapat memahami kebutuhan, persoalan, dan dinamika yang dihadapi masyarakat. Ketika menghadapi berbagai persoalan di tengah masyarakat, beliau tidak selalu memilih cara yang sama. Ada pendekatan yang dilakukan secara langsung, ada pula yang ditempuh melalui strategi dan pertimbangan yang matang. Daya pekanya diperkuat. Itu sih, saya lebih berusaha untuk memperkuat daya peka saya, bagaimana ngelihatnya ada apa. Saya nggak mungkin turun langsung, saya pakai tangan kedua atau tangan ketiga. Oh, ini ada pencuri yang biasa nyopet, ya kan? Caranya gimana? Ya, saya pakai pancingan,
saya ajak ke satu tempat. Jadi ada cara-caranya, ada yang kita cara langsung saya sampaikan langsung. Di tengah perubahan zaman, nilai adab, kepekaan, dan pengabdian, itulah yang terus beliau jaga dan wariskan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, para pendengar Tribun News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji kebesaran-Nya dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang ikhlas. Semoga aktivitas selawat, aktivitas pujian yang kita lafazkan hari ini memberikan efek kebaikan kepada kita nantinya. Para pendengar Tribun News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di momentum bulan suci Ramadan ini, kita dituntut untuk terus memperbaiki iman. Atau dengan kata bakennya di masa kini, glow iman kita. Untuk bisa meng-glow up iman kita. Yang pertama, perbaiki niat. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabda yang mulia, inna amalu biniat. Suatu pekerjaan, sesuatu perbuatan tergantung dengan niat kita. Kalau kemudian niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun kemudian niat kita hanya diperuntukkan kepada manusia, puji-pujian, maka semata-mata seluruh amal soleh kita akan tergerus dan terhapus. Maka penting untuk kemudian kita memperbaiki niat, apalagi kemudian di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, para pendengar Tribun News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya nutrisi hati. Apa itu nutrisi hati? Sering kemudian di bulan suci Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Dengan nutrisi hati ini kita dituntut untuk mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengisi hati-hati kita dengan mengamalkan isi Al-Quran. Sehingga level iman kita meningkat, sehingga level kebaikan kita dituntut untuk meningkat. Yang ketiga, Tribun News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tanpa dibayar, zikir tanpa di top up, zikir gratis sesuai dengan kemampuan kita untuk berlafaz. Dimanapun kemudian kondisi kita, di tempat kerja, di tempat aktivitas duduk kita, berbaring kita, dimanapun kemudian kita berada, di kendaraan, di jalan, kita diminta dikemukakan tadi, kita menyampaikan tentang glow up iman kita. Ada yang kemudian perbaiki niat kita, ada kemudian nutrisi hati kita, ada kemudian memperbanyak zikir kita, dan kemudian mengupgrade ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu sederhana jamaah rahimakumullah, yaitu Anda mengerjakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka pendengar Tribun News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momentum Ramadan kali ini ada tentunya kita diminta untuk adanya level kebaikan kita, adanya peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perintah Allah Subhanahu wa taala selalu diawali dengan ya ayyuhalladzina aman, hai orang-orang yang beriman? Karena ini menjadi indikator bahwa ketika orang sudah beriman, perintah takwa itu dengan sendirinya, dengan otomatisnya dia akan melakukannya. Sebagaimana kemudian kalau kita mau meningkatkan iman dan takwa itu, paling tidak ada 4 indikator penting. Yang pertama, tentu kita meninggalkan kemaksiatan, apapun bentuk kemaksiatan dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, kita diminta untuk senantiasa meninggalkan kemaksiatan. Dan kedua, kita dituntut untuk memperbaiki akhlak. Kita dituntut untuk memperbaiki perilaku dan akhlak kita. Dan yang ketiga, kita diminta untuk istiqomah.
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu. Sungguhnya barang siapa yang dengan lisannya berucap Allah adalah Tuhanku dan kemudian dia istiqomah dengan ucapan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau sedih dan jangan engkau takut. Dan yang terakhir, para pendengar Tribun News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu adanya muhasabah. Muhasabah ini penting. Setiap aktivitas kita diminta untuk evaluasi, kita diminta untuk bermuhasabah. Sejauh mana kemudian amal ibadah, amal soleh kita. Karena ketika kita mengevaluasi dan kita bermuhasabah, insya Allah di sana ada peningkatan iman dan takwa kita. Dan itulah tentu blow up iman dan level up takwa kita di bulan suci Ramadan. Para pendengar Tribun News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa poin penting untuk kemudian kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita di bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hada ila liqam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Memang suasananya beda dibandingkan dengan sekarang. Sekarang kan udah ada bangunan-bangunan, ruko-ruko, jadi masjid seakan terlihat kecil, padahal itu dulu besar, gitu. Sehingga pada tahun 1915 dimulailah pembangunan masjid. Masjid selesai pada tahun 1917, seperti gambar itu yang di atas ya. Kawasan Tanah Abang menyimpan banyak cerita. Di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, nomor 6, Kelurahan Kebon Kacang, berdiri sebuah masjid tua yang hingga kini masih bertahan. Masjid Jami Al-Makmur, lebih dari 100 tahun berdiri di tengah jantung ekonomi kota Jakarta. Dari waktu ke waktu, masjid ini menjadi saksi riuhnya aktivitas di Tanah Abang. Meski terhimpit pertokoan, Masjid Jami Al-Makmur berdampingan dengan kesibukan di sana. Gozi, selaku pengurus masjid, bercerita, dahulu masjid ini tidak tertutup dengan bangunan ruko seperti sekarang. Masjid ini tampak berdiri kokoh dan megah, sebab dulu kanan kiri bangunan masih berupa tanah kosong atau rumah-rumah kecil warga. Memang suasananya beda dibandingkan sekarang. Sekarang sudah ada bangunan ruko-ruko, jadi masjid seakan terlihat kecil, padahal dulu besar, kata Gozi. Ya dulunya, artinya sebelum ada jalan ini, pelebaran jalan ya, yaitu memang suasananya beda dibandingkan dengan sekarang. Sekarang kan udah ada bangunan-bangunan, ruko-ruko, jadi masjid seakan terlihat kecil, padahal itu dulu besar, gitu. Banyak orang yang nggak mengetahui, mencari, melewat sini di mana masjid, padahal sudah lewatin, gitu, karena tertutup udah ruko-ruko. Awalnya, pembangunan Masjid Jami Al-Makmur bermula dari niat tulus dua orang pewakif, bernama Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Habsyi dan Sheikh Abu Bakar bin Sukar. Pada tahun 1914, keduanya terlebih dulu membentuk Yayasan Masjid Jami Al-Makmur. Yayasan ini kemudian menjadi cikal bakal Masjid Jami Al-Makmur yang sekarang. Pembangunan dilakukan pada tahun 1915, setelah dana terkumpul dari masyarakat hingga para pewakaf lain. Gozi bercerita, pembangunan masjid didesain oleh seorang arsitek asal negeri Belanda dengan dinding berwarna putih dan megah. Awalnya, bangunan masjid ini memadukan beberapa unsur budaya. Ada sentuhan Cina, juga Portugis. Masjid ini
kemudian selesai didirikan pada tahun 1917. Sejak saat itu, Masjid Jami Al-Makmur menjadi tempat orang-orang di sekitar Tanah Abang menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Masjid Al-Makmur ini berawal dari inisiatif 2 orang pewakif, antara lain Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Habsyi dan Syekh Abu Bakar bin Salim bin Sukar. 2 pewakif ini membentuk yayasan yang dinamakan Yayasan Masjid Jami Al-Makmur. Jadi sebelum masjid ini berdiri, dibentuk yayasan dulu pada tahun 1914. Maksud yayasan adalah untuk mendirikan masjid. Nah, kemudian dibentuklah, kumpulkanlah dana dari masyarakat maupun dari pewakif-pewakif yang lain, sehingga pada tahun 1915 dimulailah pembangunan masjid. Masjid selesai pada tahun 1917 seperti gambar itu di atas ya. Itu awal asalnya masjid. Awalnya 1917 berdirinya. Kemudian perkembangan selanjutnya pada tahun 1932 ada lagi pewakif dari Singapura, Salim bin Talib, yang mewakifkan bagian utara sebelah sini, sehingga keseluruhan tanah masjid ini seperti sekarang ini, kurang lebih 3.500 lah. Sejak awal, Tanah Abang bukan milik satu kelompok. Ia dibentuk oleh perjumpaan. Pedagang multi etnis datang ke Tanah Abang dengan tujuan yang sama, mencari penghidupan. Pedagang Tionghoa membawa jaringan dagang dan logistik. Warga Betawi mengisi ruang dengan kehidupan sehari-hari. Saudagar dari berbagai wilayah Nusantara datang dan pergi membawa harapan. Kain, sayur mayur, rempah, kebutuhan rumah tangga berpindah tangan di antara bahasa dan latar yang berbeda. Dari pertemuan sederhana para pedagang inilah, denyut ekonomi perlahan mulai tumbuh. Sebuah pasar kecil di pinggiran Batavia yang kelak berkembang jadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Jakarta. Kalau orang-orang pribumi menjual sayur-sayuran. Nanti orang-orang pribumi itu akan dibuktikan dengan mereka ada pasar kambing misalnya ya. Kan nanti kalau di Jalan Saben itu, kalau kamu ke situ nanti ada pasar kambing. Itu memang dari dulu. Bahkan cerita rakyat yang tokoh utamanya si Pitung itu dia jualan kambing di situ. Akhirnya dia persekusi atau digarong sama para penjahat atau preman pasar. Jadi preman pasar memang sudah dari dulu di situ memang udah terkenal. Nah, dia kemudian salah satunya itu. Jadi bahan-bahan pakaian, nah itu kemudian orang-orang Cina banyak yang menguasai kawasan itu. Terus ya yang lain-lain lah, pakai model sembako itu kemudian menyusul. Tapi yang utama adalah orang-orang pribumi berjualan di situ untuk memenuhi segala macam kebutuhan orang di Batavia dengan sayur-sayuran, buah-buahan, daging-dagingan. Kalau orang Cina, orang Eropa, dia kemudian berjualan bahan-bahan pakaian atau bahan busana. Waktu berjalan, Batavia berubah jadi Jakarta. Tanah Abang tidak tersingkir, ia justru menguat. Ketika kota berkembang ke segala arah, Tanah Abang tetap jadi tujuan. Pusat grosir, pusat distribusi, dan pusat pergerakan ekonomi rakyat. Dari kios-kios kecil hingga blok-blok besar, uang berputar di ruang yang sempit. Rezeki dicari dengan cara yang beragam. Kadang rapi, kadang kasar, tapi selalu hidup. Di pasar ini, banyak kehidupan dimulai dari nol. Ada yang datang sebagai buruh angkut. Ada yang memulai dari lapak kecil. Ada pula yang akhirnya menjadi pedagang besar. Tanah Abang bukan cuma sekedar tempat jual beli. Ia adalah
ruang tempat orang mencoba memperbaiki hidupnya. Memang banyak preman-preman yang berkembang di situ. Misalnya, maka ada yang terkenal menguasai kawasan itu pada masa itu adalah yang disebut dengan Bapak Sabeni. Sekarang ada nama-nama jalan tuh di situ, Jalan Sabeni. Si Sabeni ini jawara di situ. Pasar ini dari zaman dulu senantiasa didatengin oleh preman-preman. Karena itu pusat pendapatan mereka di situ. Ya, dulu mau tukang jago, tukang palak, tukang apa, tukang parkir dari zaman dulu sudah ada yang markirin delman, yang markirin kuda, yang markirin sepeda itu dari zaman dulu sudah ada. Jadi dari foto-foto yang kita lihat dari foto-foto masa lalu itu, jadi udah ada. Di dalam blok-blok pasar yang luas, ribuan toko menjual kain, pakaian jadi, hingga busana muslim yang dikirim ke berbagai daerah. Barang dari Tanah Abang mungkin bisa ditemukan di pasar kecil di Sumatera, di toko pakaian di Kalimantan, hingga lapak pedagang kaki lima di Sulawesi. Dari lorong-lorong pasar ini, rantai perdagangan bergerak ke seluruh negeri. Jakarta mungkin ibu kota politik, namun bagi banyak pedagang, Tanah Abang adalah ibu kota perdagangan mereka. Bahkan, tak berhenti sampai di sini. Premanisme di kawasan itu juga sudah terkenal sejak zaman dulu. Di sini, siapapun datang dengan tujuan yang sama. Sebagian bukan untuk berdagang, tapi untuk memanfaatkan keramaian pasar itu sendiri. Pasar ini jadi cermin sederhana bagi kehidupan di kota besar. Ada satu waktu dalam setahun ketika Tanah Abang berubah jadi lebih sibuk daripada biasanya. Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, pedagang membeli stok lebih banyak. Toko-toko pakaian ramai pembeli. Di kota besar seperti Jakarta, pasar jadi bagian dari persiapan pulang ke kampung halaman. Orang bekerja lebih keras. Pedagang berharap dagangan mereka cepat habis. Buruh pasar berharap adanya upah tambahan. Karena setelah itu, sebagian dari mereka akan pulang ke kampung halaman, membawa hasil selama kerja di kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, pelaksanaan ibadah puasa khususnya, alhamdulillahirrahmanirrahim, ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Saudaraku, pelaksana ibadah puasa di mana saja berada, Masya Allah, tanpa terasa kita sudah berada di pekan-pekan terakhir dalam bulan Ramadan. Dan inilah kenikmatan sesungguhnya. Kenikmatan bagi orang yang menghadapi Ramadan dengan niat dan kesungguhan untuk mengisinya. Namun hadirin, pendengar sekalian dan pemirsa di mana Anda berada, bahwa sesungguhnya ada amalan yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah masuk dalam kategori sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu i'tikaf. Nah, i'tikaf ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal
wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya
كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم لك سمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الدمع وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
إنك لا تخلف الميعاد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, pelaksanaan ibadah puasa khususnya, alhamdulillahirrahmanirrahim, ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Saudaraku, pelaksana ibadah puasa di mana saja berada, Masya Allah, tanpa terasa kita sudah berada di pekan-pekan terakhir dalam bulan Ramadan. Dan inilah kenikmatan sesungguhnya. Kenikmatan bagi orang yang menghadapi Ramadan dengan niat dan kesungguhan untuk mengisinya. Namun hadirin, pendengar sekalian dan pemirsa di mana Anda berada, bahwa sesungguhnya ada amalan yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah masuk dalam kategori sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu i'tikaf. Nah, i'tikaf ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sesungguhnya dia ini sunnah muakkad dan dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu artinya berdiam. Dan dalam Ramadan ini berdiam diri sejenak dalam masjid. Tentunya pemirsa sekalian, ini punya syarat dan ketentuan beriktikaf. Di antaranya, bila orang sudah berkeluarga ini tidak bisa berkomunikasi, putus komunikasi. Dia serius di 10 hari terakhir itu mengkonsentrasikan dirinya untuk beribadah kepada Allah SWT di masjid. Hadirin sekalian atau pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, bersama dengan kita hari ini, apa yang mesti kita buat dengan i'tikaf? Berdiam diri adalah puncak evaluasi, koreksi, dan puncak peningkatan amal-amal agama. Kalau kemudian di 20 hari yang lalu masih banyak kekurangan-kekurangan, tilawah Quran, zikir kita dan sholat-sholat kita yang kurang, maka kesempatan masih ada di 10 hari terakhir. Kita berada di etapa yang terakhir ini adalah bagaimana untuk lebih serius dalam rangka menyempurnakan amal-amal agama. Para sahabat, para salafus saleh, mereka yang sungguh-sungguh dalam amal agama, mempergunakan kesempatan dan momentum ini. Maka bagi pelajaran bagi kita sekalian, bagaimana di kesempatan 10 hari terakhir ini, kalau kita berkesempatan untuk i'tikaf, buat amalan, berdiam di masjid, maka itu adalah nikmat yang terbesar. Karena tidak semua orang mampu untuk melaksanakan perintah ini. Mungkin, pemirsa sekalian, ada orang yang kelihatan sehat, tapi dia tidak punya waktu. Ada orang yang mungkin kelihatannya sakit, tapi ternyata dia ada punya waktu. Dan Allah berikan kemudahan beserta kekuatan kepadanya untuk menempuh jalan-jalan itu. Ini bagian dari kesungguhan. Sebagaimana Allah SWT sebutkan kepada kita, walladzina jahadu fina, siapa yang sungguh-sungguh mau berkorban, bermujahadah, bersusah-susah di dalam pengorbanan agama dan dalam i'tikafnya itu dia bersusah-susah, maka Allah janji dia akan dimudahkan, diberikan hidayah, kemudahan-kemudahan di semua arah. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan nilai yang lebih besar. Orang yang beruntung itu adalah orang yang mempergunakan momentum pertemuan dengan Ramadan bagaimana untuk menyempurnakan nilai-nilai amal yang mungkin di 11 bulan yang lalu atau di 20 hari sebelum di awal Ramadan itu masih banyak yang kececeran amal kita. Tarawih kita yang belum konsentrasi, baca Al-Quran yang masih lemah, zikir yang masih kurang. 10 hari ini atau di masa-masa i'tikaf ini, masa di mana kita dituntut untuk lebih serius mempergunakan kesempatan ini, menyempurnakan ibadah. Pemirsa sekalian, i'tikaf itu sendiri, di samping syarat dan ketentuannya berlaku, dimaksudkan Allah untuk serius dalam amal. Jadi bukan hanya sekedar untuk nongkrong, duduk ketemu, karena ada teman cerita, tapi untuk sungguh-sungguh dalam amal. Nah inilah amal riyadhah, bagaimana lebih serius
proses latihan untuk mendapatkan terjadinya transformasi kebaikan dari kebiasaan-kebiasaan amal yang kurang tadi menjadi lebih serius dalam amal. Karena memang Ramadan itu sendiri syarat dengan perintah-perintah Allah dan syarat dengan kemuliaan-kemuliaan di dalam. Yang sekali lagi tidak semua orang akan bisa dapat kecuali orang yang sungguh-sungguh. Maka karena itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita sekalian, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu, kata Nabi SAW. Siapa yang berpuasa dengan penuh iman dan kesungguhan, perhitungan yang maksimal, yang sungguh-sungguh, maka Allah janji mengampuni dosa-dosanya yang lalu, yang akan datang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesempatan momen. Maka pemirsa di mana saja berada, dan pertemuan kita dengan Ramadan ini belum tentu. Kenapa itu ada itikaf? Ada kesempatan satu fase, satu era, satu masa di mana Nabi SAW dan para sahabat itu konsen meluangkan waktunya dan dirinya di akhir Ramadan, karena menjadikan momen inilah momen yang sangat serius sebetulnya. Memberikan pelajaran bahwa jangan sampai umat ini kemudian hanya semangat di 10 hari pertama, 10 hari kedua, kemudian terakhir justru lebih sibuk kepada hal-hal lain. Bisa sekalian, karena itu banyak orang yang, bahkan maaf, ada orang yang belum puasa sudah sibuk memberi baju lebaran, sudah sibuk beli toples kue, sudah sibuk untuk hal-hal yang remeh-temeh. Padahal fokusnya adalah dalam Ramadan itu bagaimana menyempurnakan amal, sempurnakan konsentrasi dalam amal. Nah, justru di akhir-akhir Ramadan ini memberikan contoh kepada kita pelajaran bahwa di 10 hari terakhir adalah detik-detik yang paling menentukan kepada kita sekalian untuk meraih keberkahan dan kemuliaan selama berpuasa Ramadan. Hari ini sekalian, pemirsa di mana saja berada, sekali lagi bahwa berdiamnya diri kita itikaf di masjid itu adalah kesempatan dan hidayah, petunjuk dan kemuliaan yang Allah pilih orang-orang tertentu. Belum tentu juga saya atau orang-orang yang kuat. Tapi bila semua diri Anda punya niat sungguh-sungguh merebut itu, mendapatkan itu, maka insya Allah akan Allah mudahkan. Siapa saja. Asalkan dia ada kesungguhan, ada niat itu, bahwa dia ingin menjadikan momentum pertemuan dengan Ramadan ini pertemuan yang terakhir dalam hidupnya. Dan dia akan pergunakan kesempatan semaksimal mungkin, termasuk diantaranya menyiapkan waktu untuk berdiam diri sejenak di masjid, yang tujuannya adalah meningkatkan nilai-nilai amal itu tadi. Ada sholat lail diperbaiki di situ. Saudaraku, pemirsa di mana saja berada, maka bagi seorang muslim mengambil hikmah daripada berdiam itu artinya bahwa kita ini sampel kehidupan, bahwa untuk mendapatkan ketenangan hidup itu tidak ada lain kecuali kita kembali menenangkan hati kita dalam amal agama. Semua kita ini disibukkan, Pak. Tidak ada orang yang tidak sibuk. Presiden punya waktu yang sama dengan kita. Seorang presiden punya waktu diberikan oleh Allah 24 jam. Rakyat jelata 24 jam. Direktur 24 jam. Karyawan, pembersih-bersih 24 jam. Semua sama. Yang adalah bagaimana semua kita mempergunakan waktu itu secara maksimal. Menyiapkan waktu, konsistensi kita untuk mengabdikan diri kita. Sebagai pelajaran bahwa nanti sesudah keluar Ramadan, tetap ada niat untuk menjaga dan memperbaiki nilai-nilai amal kita. Karena bukan serta-merta ada orang yang keluar dari Ramadan kemudian dia akan mendapatkan fitrah. Belum tentu. Tidak semua orang. Bila kemudian selama Ramadan dia tidak sungguh-sungguh. Apalagi dia santai-santai dalam Ramadan. Kalau orang mendapatkan Idul Fitri, orang kalau mendapatkan Lebaran mungkin, tetapi Idul Fitri kembali kepada kefitrian, itu belum tentu semua akan dapat. Hanya orang-orang pilihan yang sungguh-sungguh dalam mempergunakan kebaikan-kebaikan. Pemirsa, kaum muslimin pelaksana ibadah puasa di mana saja berada. Maka sebagai kesimpulan dan pertemuan kita di kesempatan yang singkat ini adalah, inilah perjalanan dari diri kita bersama. Bahwa ketika kita dalam kehidupan yang galau, yang susah, dengan hiruk-pikuk kehidupan yang carut marut, kepala yang pening memikirkan mungkin bagaimana nasib kita, kerja kita, nasib bangsa, bagaimana disibukkan dengan yang lain, maka solusinya adalah dekatkan diri kita dengan kebaikan. Dan masjid
adalah sumber kebaikan. Berdiam sejenak di masjid, bagaimana untuk mengambil itibar dan pelajaran kehidupan. Bahwa kesejukan dan ketenangan Allah hanya berikan letakkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu. Innan najah wal fala faqat biyadillah. Sesungguhnya petunjuk, hidayah dan kemuliaan itu hanya dalam kuasa Allah SWT. Dan siapa yang dekat dengan Allah, pasti dia akan mendapatkan kemuliaan itu. Karena kemuliaan sekali lagi adalah milik Allah SWT. Dan kehinaan kita ini hanya kita bisa robah dengan terus menata hati kita. Hati yang dekat dengan Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah, hati menjadi tenang. Pemirsa, maka itulah kesimpulan kita di akhir Ramadan, babak terakhir Ramadan. Kesempatan Allah berikan kemuliaan dan pertemuan ini. Mari kita terus memacu diri, meraih kemuliaan sampai kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum Tribuners, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat selalu. Tribuners, cerita para kiai kali ini saya akan mengajak Anda mengenal lebih dekat Pondok Pesantren Tunarungu Darul Asom yang berada di Sidomoyo, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pondok Pesantren Tunarungu Darul Asom merupakan pondok pesantren tunarungu pertama di Indonesia yang saat ini memiliki 180 santri maupun santriwati. Lalu bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Tunarungu Darul Asom? Kita akan mendengar cerita lengkapnya dari Ustadz Abu Kahfi selaku pendiri Pondok Pesantren Tunarungu Darul Asom. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ya, alhamdulillah. Nama saya Abu Kahfi, saya pendiri Pondok Pesantren Khusus Tunarungu Darul Asom. Berdiri pertama di Bantul tahun 2019, bulan September, tanggal 19, pertama kali menerima santri. Tetapi sebelum itu, jauh sebelum itu, perjalanan saya dengan Tunarungu cukup lama. Jadi bentuk membuat pondok ini atau terbentuknya pondok ini itu buah dari perjalanan sebelumnya sebetulnya. Kalau bisa ditarik ini ya, itu 10 tahun dengan mereka, 10 tahun dengan kalangan Tunarungu. Saya tidak langsung ke usia anak-anak dini, anak-anak usia sekolah untuk mengajari mereka, tetapi berawal dari usia umum, ya. Usia sudah dewasa, usia sudah menikah. Itu di Bandung, di Jawa Barat. Pertama di Bandung, Jawa Barat. Itu perjalanannya begitu seru lah. Seru sampai kasarnya kehidupan saya itu terpengaruh oleh arah saya sekarang dengan mendekati Tunarungu. Sampai keluarga yang lain pun kaget, ini kok jadi begini gitu. Tamunya jadi pada begini, yang diurusnya begini, santrinya jadi santri ngalongnya jadi yang begini. Mainnya pun ke sana kemari ke tempat-tempat yang tempat mereka lah gitu. Jadi dari tahun 2009 itulah arah hidup saya sepertinya sudah mulai sedikit berubah. Saya mengkhususkan hidup saya dan anak istri saya, terutama istri saya. Dulu anak saya masih pada mondok. Dan sekarang anak saya udah pada ngajar di sini gitu. Dan dengan istri saya azam, ini nggak akan tinggalkan mereka. Nggak mustahil Allah menunjukkan mereka di depan kita kalau Allah tidak punya tujuan untuk mereka, untuk kita. Jadi kasarnya begini, kalaupun mereka nggak dapat agama, mereka nggak dosa. Ya, secara hukum fikih, orang yang nggak mendengar dakwah, baik nggak mendengar secara fisik atau secara apapun, nggak mendengar, nggak tahu gitu kan? Yang nggak tahu itu hukum, nggak tahu itu nggak dosa.
dari situlah saya bilang ke istri saya, mereka nggak dosa. Bab fikih mereka nggak dosa. Tetapi yang dosa saya. Kita yang dosa udah tahu kelemahan mereka, kekurangan mereka, dan resiko mereka. Tetapi kita diam. Ustadz yang lain yang belum tahu, selamat saya bilang gitu. Saya yang tahu dunia mereka, Mi nggak boleh ngasah gitu. Ya jadi bab tahu inilah, jadi bab dia nggak tahu, bab saya tahu, ini yang jadi hukum agama itu yang jadi berat. Akhirnya dengan berawal dari situ, saya meneruskan perjuangan saya sendiri, niat saya sendiri akan mendampingi mereka, mengajari mereka semampu saya. Gitu. Saya buat halakoh di rumah, panggil mereka hari Ahad pagi, Kamis. Kadang hari apapun mereka kalau datang aja bertamu, datangnya agama aja. Ya, akhirnya konseling itu tiap hari ada aja. Sampai kerjaan saya, sampai bisnis saya itu ya asalnya bukan terganggu. Sekarang jadi bergesekan dengan aktivitas itu. Jadi sering liburnya, sering izinnya, sering apa gitu kan. Nah, dari tahun itulah bertahun-tahun sampai saya nggak nyadar kalau pas pendidikan itu tahun ke-10 gitu kan. Itu sampai ke kota-kota, ke daerah-daerah saya tuh ke pelosok nyari mereka, ketemu dengan mereka. Dan maka saya cukup dikenal di dunia mereka, di kalangan mereka ya. Ketua yang di sini, Abu mau ke sana loh, ya, mau lewat, kumpul seperti itu. Itu kalangan angkatan saya ya, angkatan baru-baru ini saya jarang ketemu. Tapi mereka tahu juga, mereka udah pada tahu. Senior-seniornya. Begitulah berawal dari tahun 2019 saya akhirnya mendirikan pondok atas kerisauan saya dan istri saya. Kok kalau kita ngajar anak dari kecil, lulus SMA, lulus sekolah nggak akan tahu parah kayak gini, Bi, katanya gitu. Iya juga ya, saya bilang. Udah, saya hampiri waktu itu anak-anak usia sekolah. Saya bilang ke teman-teman tunarungu, saya akan buka madrasah yang ngajinya anak usia sekolah. Boleh mukim, boleh tidak. Kalau dulu menerima yang nggak mukim awal-awal itu. Kalau sekarang nggak terima yang nggak mukim. Mukim semua. Iya. Iya, saya lupa berapa lamanya saya ekspor gitu ya. Tetapi yang saya ingat bulan kedua saya sudah bisa buka taklim di rumah. Nah, ngundang. Jadi udah agak lumayan kan dari situ. Saya pikir saya agak lumayan sehari sebulan itu. Itu saya bisa isyarat itu dari mereka. Sebab saya ingin tahu, saya ingin bisa dari mereka. Dan dulu waktu ya saya senang kalau lihat, senang menjiwai ya, senang teater lah, senang menjiwai lah kali satu. Saya senang menjiwai gitu. Jadi apa-apa saya senang menjiwai. Saya tuh kalau tunarungu itu kan harus dengan isyarat gerak gitu. Nah, saya tuh menjiwai, dari gerak itu menjiwai. Gestur saya itu kata anak-anak itu kan tunarungu, enak kamu katanya gitu. Kalau kamu cerita enak, saya paham kayak gitu. Jadi totalitas. Saya baru memahami kenapa bisa totalitas. Kalau kita bisa dengan mereka dengan mahabbah, dengan kasih sayang, maka akan totalitas. Kalau Mas sendiri ngomong dengan anak dengan sayang kan totalitas. Tapi ngomong dengan anak orang yang nggak ada kasih sayang, ya ngomong biasa aja lulus, gitu kan? Nah, dengan mereka begitu. Akhirnya di bulan kedua itu saya tuh tambah tajam isyarat. Kata mereka ya, kamu kayak orang tuli kan? Saya datang ke rumah mereka itu, saya nanyain anaknya, saya ngomong anaknya mau izin itu, dia pokoknya udah pernah ngomong itu temannya tuh. Katanya tampilannya kayak ustadz, katanya udah biarin aja, laki soleh biarin aja, semain aja. Dia tahu cepat, nyangkanya saya tunarungu gitu. Saya diam aja, pura-pura nyamar gitu. Jadi dulu itu sampai anak tunarungu pun, loh kamu kayak tuli ngomongnya katanya. Nah dari situ saya tambah semangat menjiwai itu. Yang kayak orang tunarungu. Ya kayak tunarungu jadinya. Akhirnya saya tambah semangat karena berarti betul dengan mahabbah lah, maka Allah berikan lebih kemampuan lebih. Iya gitu, saya nggak ada background, tetapi karena ada mahabbah saya mau belajar dan Allah mudahkan gitu. Dari Bandung, waktu itu kan anak saya yang di Sukabumi udah beres, udah hafiz Quran, udah alim, hanya ingin meningkatkan kemampuan bahasa di Kediri. Nah, saya nganter kan Putri. Kalau Putri kan ibunya nggak ngelepas ya untuk ngekos itu. Biasanya di pondok Putri semua, sekarang bercampur kan takut. Jadi istri saya menemani Putri saya ngekos di Kediri. Saya sering bolak-balik Bandung. Kediri kan nengok, waduh berat kan? Ya saya ada temen di Jogja. Saya bilang, nyarilah saya ingin kontrakan. Nah, sebulan 2 bulan. Kata Uminya juga, Bi nggak apa-apa, ngontrak aja, cobain setahun. Umi senang joglo katanya gitu kan, Jawa gitu kan. Malah ada yang minjemin temen saya di sini, si Pak Haji Dayat itu bilang, kalau untuk ngaji boleh lah, sini aja sini. Bukan madrasah, akhirnya malah dipinjemi, bukan kontrak. 1 ruko 3 lantai, yang 2 lantai buat kita, yang bawah buat jualan beliau.
Yang satu rumah limasan. Saya tahunya itu joglo dulu, padahal itu limasan ya. Nah, dua bangunan itulah, satu untuk putri, satu untuk putra. Saya baru niat ingin buka madrasah karena saya udah cukup dikenal di dunia mereka, saling ada mulut ke mulut, ya informasi. Saya udah bersihin lantai 2, 3, bersih kotor. Baru belum seminggu sudah ada yang datang. Ustadz Abu katanya ini ya mau buat madrasah. Oh iya, datang ngitipin. Waduh, anak ini ada double ADHD, akhirnya saya terima juga. Bu, tunggu dulu, nanti kalau ada yang minat dari yang lain, saya panggil. Kalau sendiri kurang bagus. Beberapa hari kemudian ada dari Rembang, telepon. Tahu dari mana? Tahu dari orang Semarang. Sejauh itu ya. Akhirnya ya masuklah. Datang aja, datang. Susul yang kemarin, masih di Jogja kan, daerah Pundong Temput, 2. Tanggal 19 itulah 2 orang santri itu. Itu nggak lama dari saat yang pertama itu angkatan pertama 2 orang. Itu nggak lama saya udah bersihin rumah, nggak sebulan, nggak nyampe sebulan, baru 2 minggu pun belum kayaknya. Alhamdulillah udah dapat. Nah, dari serandaan itu berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata 6 bulan. Bulan ke-6 itu udah 15 santri. 13 santriwan, 2 santriwati. Yang santriwati 1 dari Bali, 1 dari Jogja. Itu saya tahu, saya ingat kenapa datang ada media pertama yang datang ke sana itu nanya, Ustadz berapa lama? Dihitung saya 6 bulan, ini bulan ke-6. Baru tahu saya ini bulan ke-6 ini awal Covid. Nah, setahun kemudian 35 orangan penuh kan, ruko penuh, limasan penuh yang perempuan. Gua saya akhirnya nyari tempat, akhirnya dapat di Senong Catur dari Sumatera. Kontrak gitu, kontrak bulanan, harusnya tahunan. Saya bilang, saya minta ibu bulanan bisa nggak? Saya bawa anak tunanungguni. Mau deh, oh silakan. 2 rumah langsung, 2 pemilik, 1 pemilik. 3, 4, 5, 6 sampai 8 rumah di Senong Catur, 1 rumah di Kalasan, 9 rumah total sebelum pindah ke sini. Baru tahun kemarin, akhir tahun kemarin, bulan September saya baru pindah ke sini. Itu santri sudah 180-an. 180 santri. Itu dari nggak cuma dari Jogja aja ya? Dari 28 provinsi di Indonesia. Iya, baru ingat. Itu sebelumnya ada telepon dari Yaman. Saya pikir mau nganterin santri gitu ya, atau mau kunjungan. Taunya minta pengajar dari sini. Loh, Yaman minta pengajar dari sini. Nanti kalau urusan kita udah ada ya, saya bilang. Ya ditunggu. Nggak lama dari situ ada telepon dari Australia. Ingin nitipin anaknya. Saya terima aja, saya terima. Saya sedang melengkapi fasilitas, saya bilang gitu. Nanti kalau udah beres fasilitas saya panggil. Itu nggak jauh dari mau membangun ini. Ada kabar-kabar mau membangun. Setelah itu kalau dari Pakistan sebelumnya 6 bulan sebelum Australia udah ngechat. Anak saya 7 tahun, bisa nggak gitu kan? Ya nanti Pak, saya ini kasihan lah orang luar negeri kok keadaannya adanya. Dari Bangladesh itu dia orang kakaknya di Malaysia kerja. Dia bilang adik saya perempuan, saya asli Bangladesh, bisa nggak mondok di sana adik saya? Oh boleh, saya bilang gitu. Nanti saya panggil. Nah 3 orang itu. Terakhir di bulan ini ada yang dari Kuwait. Dari Kuwait ingin mondok di sini, tapi nggak bisa lama katanya, selamanya bapaknya tugas di Indonesia kan. Saya bilang silakan. Jadi ada 4 orang yang calonnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan 4 negara, 40 negara nanti. Yang saya rasakan dari awal, saya merinding mas menanya ini. Saya jujur saya dulu nggak tahu apa itu tunarungu. Ya, yang saya tahu ya tunarungu ya tidak bisa dengar, gitu kan? Tunanetra nggak bisa melihat. Gitu. Ternyata setelah tahu mereka, Allahu Akbar. Jadi ini sangat risau sekali. Mereka itu karena tidak mendengar bunyi, maka bisa dipastikan mereka tidak mendengar ilmu. Mereka yang dilihat hanya melihat ilmu. Bayangkan kalau ilmu yang dilihat kan terbatas, banyak salah paham. Itu gambar apa? Oh mungkin gambar itu, gitu kan? Informasinya pun untuk penjelasan gambar itu dia nggak lengkap, gitu kan? Apalagi agama yang tidak bisa dilihat saja, harus didengar dulu. Samina wa atona, dengar maka taat, gitu kan? Jadi, saya bilang benar-benar berisiko. Mereka nggak tahu agama, sangat dasar sekali, bukan dasar, blank sekali. Setelah saya tahu mereka itu ternyata kekhususan mereka itu, resiko mereka itu seperti itu, mereka kan nggak mendengar. Setelah mereka nggak mendengar itu, mereka nggak mendengar ilmu.
Jadi ilmu agama itu mereka nggak dengar. Yang mereka tahu itu mereka yang mereka lihat aja, visual aja. Agama kan bukan visual saja. Ada yang tersirat dan tersurat ya. Nah, bagaimana menyampaikan ke mereka pun saya lihat belum ada ternyata ustadz atau ada ceramah yang khusus untuk mereka, pengajian khusus mereka gitu kan. Nah, Jumatan yang khotibnya diterjemahkan untuk mereka gitu kan. Dulu mikir gitu, ya berarti mereka nol sekali. Saya bilang, setelah saya dalami betul risiko kehidupannya jauh dari agama sekali. Nah, saya berharap ketika saya mendekati mereka bisa taklim dengan saya ada harapan, ini ada harapan nih. Mereka bisa belajar lebih dalam lagi, bahkan mereka bisa memprofesi, bisa jadi ustaz, saya bilang gitu. Biasanya jauh-jauhan mungkin kalau kata mereka teman-teman kejauhan antum katanya. Saya bilang nggak mungkin, nggak bisa kalau gini mas, kalau udah lubang sedikit pasti bisa membesar tuh lubang. Karena kalau ada kesempatan sedikit bisa itu, intensitasnya ini diperbanyak sebagai itu. Kesempatannya diperbanyak. Masih gitu kan dulu. Ternyata benar. Mereka dengan cara yang mereka pahami, mereka nerima. Dan mereka bisa paham. Bahkan mereka lebih kuat mengamalkannya. Nah, sedikit demi sedikit ketika saya buka pondok, saya pertama kali menghafalkan Quran itu anak-anak itu. Apakah Al-Fatihah ini metodenya begini? Kalau kamu hafal Al-Fatihah, saya belikan mobil-mobil yang kecil tuh. Hot Wheel. Hot Wheel di Indomaret saya beli 3 nih. 3 orang tuh orang Solo, orang Jogja, orang Wonogiri. 3 ini saya bilang, siapa yang duluan dapat Hot Wheel. Wah, anak kita ngapalin. Ada Al-Fatihah itu yang hafal seminggu, yang paling cepat 3 hari, ada yang paling lambat 2 minggu. Al-Fatihah tuh huruf per huruf. Ba, sin, mim, alif, lam, lam itu mereka hafal. Nah, dari situ saya langsung nangis. Ya Allah, bisa mereka jadi hafid Quran saya bilang gitu. Kalau menurut teori hitungan waktu saja. Al-Fatihah 3 hari. Kalau satu Quran berapa tahun? Nggak apa-apa tahun, yang penting ada bayangan saya akan sampai sana gitu kan. Niat dulu, langsung saya situ saya udah buka kelas tahfidz. Asalnya kan cuma kelas agama dinia saja biasa gitu. Terus sekarang kelas tahfidz aja. Gaungkan kelas tahfidz. Alhamdulillah jalan. Dari situ saya cari sanad ke Mekah Madinah. Dapatlah sanad sehingga saat ini alhamdulillah Mas, dari 120 yang laki-laki, yang 30 sudah setoran ke Madinah dan sudah dites. Ada beberapa orang yang mungkin 3 juz, 4 juz, mungkin sempurna tanpa salah dia mengabsen huruf per huruf. Luar biasa. Dulu dari situ ada Madinah kedua 20 orang dia udah siap antri. Karena di Madinah pun ternyata pengajarnya masih sedikit, baru 2 orang. Di saat itu Madinah nggak ada pondok pesantren seperti ini. Tadi ada maktab aja dari maghrib ke isya. Tapi mana profesional mereka, dibiayai negara, hafiz Quran, dididik. Tapi pondoknya di sana yang mukim nggak ada, mungkin sekolah biasa ya. Gitu. Nah, Madinah begitu mendukung kami alhamdulillah, sehingga kami diberikan keleluasaan untuk bisa virtual 5 kali dalam seminggu. Nah ini tadi Mas, apa pencapaian inilah harapan saya dulu itu, bisa terwujud. Yang saya katakan tadi, mereka mengamalkan lebih kuat daripada kita, benar. Hadisnya begini, mereka semua amalkan. Lihat perubahan mereka sekarang bukan karena lihat saya, bukan karena mereka itu dipaksa saya, tapi mereka berubah, saya lihat. Karena dia memahami apa yang saya sampaikan. Harapan saya sesuai dengan cita-cita dulu ya. Saya ingin mereka jadi ustadz. Tadi, antum ketinggian. Saya ingin mereka jadi ustadz. Saya ingin mereka jadi alim, hafid, alimah, alimah, hafid. Saya ingin mereka menyebar ke seluruh dunia. Yang tadi sudah diminta oleh Yaman, minta pengajar. Bukan hanya Yaman, sebenarnya yang lain pun. Ini Yaman negara pusatnya ini ya, pondok saat ini keilmuan sekarang udah di Yaman. Kok minta gitu. Berarti yang lain pun negara lain pun. Cita-cita saya Allah ingin mereka ini semuanya hafid Quran, alim, dan mereka menyebar ke seluruh dunia. Menjadi sebab kebaikan, sebab ilmu mereka menyebar, dan mereka dihargai, diberikan derajatnya ditinggikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Sementara ini kan di dunia dulu mereka dimarginalkan ya, nggak dihargai. Ya. Saya ingin mereka itu diangkat derajatnya oleh Allah, di dunia diperlihatkan sehingga jadi kebanggaan orang tua. Ya kalau di akhirat sudah jelas pasti ada kebanggaan orang tua. Orang tua akan diberikan mahkota kemuliaan dari anaknya seorang hafiz. Ya. Saya ingatnya itu. Ya jelas kalau mereka naik, meningkat, nggak mungkin mereka nggak ingat saya gitu. Saya cuma nebeng aja. Saya cuma numpang keberkahan mereka gitu. Mudah-mudahan keluarga saya pun semua terbawa berkahnya oleh mereka. Begitu. Saya harapannya nggak banyak, itu saja mungkin.
Terima kasih Tribuners, Anda telah menyaksikan cerita para kiai. Jangan lupa untuk terus saksikan cerita para kiai hanya di Tribun News. Saya Noristera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya waktu Sanawiyah sampai Aliyah itu memang cita-cita jadi anggota dewan. Saya sering katakan bahwa satu, tidak usah mempersulit orang, tidak usah jaim. Tidak usah jaim. Iya. Toh juga saya nyapa orang kan tidak mengurangi tunjangan saya sebagai rektor. Dan kami sekali lagi tidak anti kritik. Masukan-masukan itu menjadi otokritik buat kami untuk melakukan evaluasi what next win ke depan. Jabatan ini amanah. Jangan didewa-dewakan. Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok Dialog dan Inspirasi bersama saya Laila. Hari ini spesial sekali Tribuners, kita berbincang bersama tokoh di Nusa Tenggara Barat sekaligus rektor dari Universitas Islam Negeri Mataram atau yang teman-teman akrab dikenal sebagai UIN Mataram. Kita akan menggali di balik sosok rektor dan juga kedepannya kampus UIN Mataram akan dibawa kemana. Di sini sudah hadir Bapak Rektor UIN Mataram, Bapak Profesor Dr. Haji Masnun MAG. Terima kasih Pak Prof sudah membiarkan Trilogi hadir di ruang rektor yang keren ini. Ya, sama-sama. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ella dari Tribun. Ya. Dengan kegiatan Trilogi. Ya, Trilogi. Jadi kalau di kampus kami Trilogi itu adalah yang memperkuat jangkar kampus ya. Oke. Yaitu penjamin mutu itu LPF, kemudian SPI sebagai tata kelolanya, kemudian BLU sebagai peningkatan kesejahteraan. Oke. Nah, itu bedanya kalau di kampus Trilogi. Okay. Ya. Tapi sama-sama ruang menginspirasi lah ngobrol. Ya, ruang inovasi. Ruang inovasi. Inspirasi ya. Ya. Oke. Sekarang kan kampus kita mulai dari kampus UIN. Kampus UIN sekarang luar biasa sekali, udah ada akreditasi. Gimana mencapai itu Pak Rektor sehingga sekarang UIN dengan namanya yang luar biasa dikenal masyarakat luas? Saya terima kasih ya atas atensinya dan kepeduliannya terhadap UIN Mataram. Jadi keberhasilan ini bukan saya pribadi. Saya aja mengorkestrasi. Mengorkestrasi bahwa itu semua kerja kolektif. Ya. Super team bukan Superman. Super team bukan Superman. Kerja berjamaah. Saya ketika dilantik jadi rektor periode pertama itu ada 3 yang saya tadi lagi-lagi Trilogi ya. Jadi akselerasi, publikasi dan akreditasi. Akselerasi misalnya tata kelola. Jadi dari konvensional menuju digital. Oke. Digitalisasi. Jadi, digitalisasi pengelolaan kampus ya. Kemudian akselerasi juga SDM kita, baik yang tenaga kependidikan maupun tenaga dosen. Yang tadinya asisten ahli kita akselerasi menjadi lektor. Ya. Lektor menjadi lektor kepala, kemudian menjadi guru besar. Kemudian publikasi. Publikasi ini kan jantung kampus. Ya. Untuk meningkatkan branding kampus tidak cukup dengan hal-hal yang biasa ya, harus konvensional harus. Nah, salah satunya memperbanyak publikasi karya-karya akademik dosen, tendik maupun mahasiswa. Kalau petani melahirkan padi, maka dosen melahirkan karya. Oke. Kemudian juga tidak sekedar publikasi lokal, nasional, bahkan internasional. Ya, di jurnal publikasi internasional harus rata-rata dosen harus bisa. Dan kita support juga dengan moral dan material. Ya. Kemudian juga jurnal kami juga alhamdulillah sudah ada yang terindeks Scopus dan mengklaim satu-satunya di Nusa Tenggara Baratnya sudah terindeks Scopus. Oke. Jadi dan Q1. Nah, kalau akselerasi publikasinya sudah berjalan, maka akreditasi itu mengikuti. Karena prasyarat untuk akreditasi ini memang harus tadi
apa namanya Ada instrumen akademik dan tata kelola termasuk keuangan itu harus on the track dan sesuai dengan makanya itu yang mempercepat agitasi unggul. Di samping itu juga kerjasama dengan stakeholder. Visi kami kan multi purpose ya, dalam arti banyak sekali visi misi kami. So butuh yang namanya sinergi dengan multi stakeholder. Membangun jembatan bukan membangun tembok. Jadi itu tagline kami, sehingga ini yang lagi-lagi juga saya katakan bahwa butuh yang namanya kebersamaan. Mengelola lebih dari 15.000 mahasiswa dan hampir 1.000 tenaga pengajar maupun teknik, ini kan butuh seni. Seni untuk bagaimana sense of belongingnya, bahwa ini adalah kami Sivitas Akademika UIN punya tanggung jawab yang sama untuk memajukan UIN. Nah, ini juga butuh tadi sentuhan-sentuhan batin ya, jadi bukan sentuhan-sentuhan konvensional. Nah, itu Mbak Lela ya. Sentuhan-sentuhan batin. Dan akreditasi ini bukan hanya prestasi, juga tanggung jawab Prof ya ke depannya, dan berbagai tantangan tentu dihadapi dari UIN Mataram. Bagaimana mungkin strategi dari sebagai rektor untuk tetap menjaga tanggung jawab dan juga prestasi yang sekarang diraih ke depannya? Ya memang kata orang itu al-wiqayah khairun minal ilaj. Memelihara itu lebih sulit daripada mengobati. Maintenance-nya seperti apa? Nah, itu. Nah, saya makan continuously improvement, keberlanjutan improvisasi, imajinasi kreatif di tengah krisis itu harus lahir. Jadi tidak cukup kita berbicara konvensional, harus out of the box. Keluar dari mainstream itu kami. Dan tentunya jadi kami punya untuk mutu akademik itu, nah ini karena LPM, Lembaga Penjamin Mutu Akademik, harus berjalan untuk menjaga tata kelola kami agar transparansi, akuntabilitas, dan tentunya on the track itu ada SPI. Jadi kemudian juga inspektorat, kemudian juga kami kebetulan UIN Mataram ini juga termasuk salah satu pilot project penguatan kampus, ekosistem kampus berintegritas bersama beberapa kampus besar di tempat. Nah, jadi itu yang kami lakukan. Dan setelah unggul ini what next? What next itu? Nah, itu kami road to International University. Jadi bagi dalam blueprint pengembangan UIN Mataram juga setelah unggul ini kan memang bagaimana mendapat pengakuan internasional, baik regional maupun yang global. Nah, tentunya ada dinamika, tapi kami mengajak dosen-dosen itu ada ruang-ruangnya untuk berekspresi. Kalau ada masalah kita sit and talk, duduk bicara dan ngopi kita. Nah, apa sih maunya tentang UIN Mataram ini? Nah, jadi juga ada evaluasi yang secara bertahap yang kita lakukan. Apakah Renstra ini sudah berjalan? Apakah IQ-nya rektor, perjanjian kinerjanya rektor sudah dilaksanakan nggak? Jadi itu yang ada evaluasinya. Dan ada audit mutu, audit kinerja, itu semua dalam rangka menjaga tadi tradisi akademik dan tata kelola, menjugut university governance. Jadi dan lagi-lagi bahwa kita melibatkan semua, semua user dan stakeholder itu. Kadang kami mengundang wartawan atau teman-teman media. Dalam perspektif publik itu apa sih yang menginginkan tentang UIN Mataram? Ya kita kan tidak bisa menilai diri sendiri. Kalau kita sebagai insider, baik semua. Harus ada yang penilaian objektif, standar objektif itu yang akan menjadi acuan kita. Ya, makanya saya kadang itu perspektif publik terhadap eksistensi UIN Mataram seperti apa. Dan kita nggak boleh anti kritik, Jadi sedikit itu
itu sebagian aja, sebagai apa namanya pembangun ya. Jangan-jangan kita kan terlena. Sebagai bahan evaluasi. Ya, evaluasi. Kalau menjabat tuh kan terlena itu. Ya. Kalau nggak ada yang kritik kita itu walah, dibukain pintu, turun dari mobil dipitain, kadang-kadang sepatu itu kan. Nah, bagi kami bahwa bukan itu ya. Semua bekerja sesuai dengan ini. Itu cara menjaga, dan ukuran-ukuran standar perguruan tinggi itu ada. Jadi apakah ini sudah sesuai dengan standar pendidikan atau standar mutu perguruan tinggi? Karena mutu dan kualitas itu tidak bisa ditawar-menawar. Harus dikerjakan. Iya. Dan itu kualitasnya memang harus dibuktikan. Terkait dengan kualitas, Pak Rektor, biasanya kualitas kampus juga akan dinilai dari mahasiswanya. Bagaimana mahasiswanya mampu bersaing di pasaran di tengah banyaknya alumni-alumni dari berbagai perguruan tinggi. Nah, dari UIN Mataram sendiri, bagaimana apa yang diterapkan mahasiswa agar tetap bisa bersaing di tengah media dan segala tantangan di era AI ini terutama? Di samping juga kami dengan mata kuliah yang ada, itu konsepsi-konsepsi teoritis yang didapatkan di kelas. Ada juga pengayaan skill ya. Jadi ada kami pusat karir dan alumni itu yang memberikan ya walaupun itu opsional ya, tapi setidaknya kita memberikan bahannya, soft skillnya mahasiswa ketika keluar dari kampus ini biar jadi alumni yang dirindukan. Alumni yang karena ukuran keterserapan alumni juga menilai salah satu yang dinilai dalam borang akreditasi. Jadi sejauh mana alumni. Nah, tadi dengan kemampuan bahasa, kemudian skill karena juga ada UKM yang memberikan kayak UKM bahasa Inggris misalnya ISC itu kan memberikan modal ya, bahan kepada mahasiswa, dan alhamdulillah jadi mahasiswa-mahasiswi kami juga di samping juga berprestasi secara nasional juga internasional. Ada beberapa mahasiswa yang kami ketika kemarin bersaing secara internasional itu bisa lulus menjadi ikuti student mobility. Student mobility itu bukan hanya di Asia Tenggara, tapi sampai Amerika. Nah, di samping tadi kita memberikan modal ijazah, transkrip nilai, kemudian sertifikat yang lain. Tapi juga ada ke depan nanti juga ada LSP, lembaga sertifikasi profesi. Nah, itu kita berharap mahasiswa juga dapat ini. Jadi dapat pengayaan dari LSP itu. Sehingga begitu keluar ya itu pasar langsung menyambut dengan baik. Jadi jangan sampai kami memproduksi pengangguran. Nah, itu dia biasanya. Karena itu yang kritik kepada perguruan tinggi itu. Soalnya kadang saya berapologi ya, bukan menunda pengangguran. Coba tamat SMA, kemudian dia tidak kuliah, kan sudah nganggur dari dulu. Jadi, tetapi saya yakinkan bahwa kadang tidak linier ya, tidak linier dengan kebutuhan pasar. Antara kami kan kebanyakan sarjana ngam, tetapi pasar-pasar ataupun di NTB ini banyak sekali alumni UIN. Ya. Kemarin saya suatu hari ketemu guide, ternyata alumni kita. Tugasmu apa Pak? Saya siang jadi guide, malam jadi imam. Kan padahal ya guide itu ya imam, dari bahasa Arab saja gitu kan. Jadi dia jawab saya santai. Jadi kan dulu Bapak double degree Pak. Maksudnya ya malam jadi imam sholat di musala, dia itu siang jadi guide. Padahal imam sama guide itu kan sama. Itu bahasa Arab dan bahasa Inggris saja. Nah, salah satu yang kami ini kan kekuatan mereka karena memahami agama ya. Kekuatan bahasa agama ini kan melampaui semuanya. Nah, itu yang dipunya oleh alumni dan bisa beradab. Beberapa testimoni ya tentang alumni kami itu punya untuk adaptasi ini cepat ya, untuk beradaptasi cepat karena terbiasa jadi tadi imam, ngajar kan itu yang
di antara distingsi kami. Itu juga Lela ya. Jadi. Oke. Jadi kepemimpinan mahasiswa UIN tidak diragukan ya, dan di ketika pasar butuh oke banget gitu. Oke ya kan, jadi ini aja bisa dicek nih, KPU, Bawaslu, mesti ada WIN-nya. Anggota Dewan ini. Media juga ada WIN itu. Di WIN ini kan, di media ini rata-rata itu bercerita masa lalunya di WIN ini kayak Laskar Pelangi. Wah, jadi kan, jadi tidak seperti sekarang ya, mana ada kos yang bagus dulu kan. Kemudian tinggal di musola ya. Puasa Senin sampai Kamis, bukan Senin Kamis, jadi sudah biasa itu kan. Jadi itu kan, jadi ya kita ini melatih hidup bertahan, struggle for life gitu ya, untuk bertahan di tengah itu ya. Nah ini yang saya, tetapi ya tidak sampai di situ ya. Kita terus ada treasure study itu juga sejauh mana sih alumni kita berkiprah, karena itu akan memberikan testimoni kalau ada akreditasi. Akan ditanya alumni. Ini juga salah seorang alumni saya namanya Sirtu Pillail itu. Jadi itu kan ketika ada akreditasi itu akan menjadi tamu yang akan diundang untuk diberikan masukan yang paling objektif. Dan kami sekali lagi tidak anti kritik. Masukan-masukan itu menjadi otokritik buat kami untuk melakukan evaluasi what next UIN ke depan. Kan persaingannya sekarang bukan hanya internal PTKIN, tapi di sebelah yang luar biasa ya, di kampus yang menawarkan distingsi. Nah kami kan masih core bisnisnya Islamic Studies. Ya sementara yang jadi, tapi ini sudah kami memperluas ya, ada mandatori dari ketika alih status dari YIN Juin itu ada integrasi keilmuan. Salah satu mempercepat integrasi keilmuan adalah membuka prodi dan fakultas yang umum. Membuka prodi dan fakultas yang umum. Oke. Apakah itu salah satu visi dari UIN Mataram 5-10 tahun ke depan? Atau ada visi-visi besar lainnya yang ingin samping tadi yaitu menjadi kampus yang berdaya saing internasional, juga kami lagi menggarap itu untuk memproses ya fakultas kedokteran. Memang sudah ada prodi-prodi yang di bawah kesehatan ya, anestesi dan keselamatan kerja. Karena di samping juga memperluas jejaring visi juga tuntutan masyarakat sekarang ini kan tidak cukup alumni tamatan SMA tidak cukup ditampung oleh misalnya yang punya kedokteran di sini. Nah, kedokteran UIN kan akan berbeda, punya distingsi dan ekselensi yang akan berbeda. Kita hadirkan yang tidak sama. Kalau sama berarti tidak ada bedanya. Jadi makanya di samping juga tadi target-target kita ya bibliometriknya tetap bagus, kemudian masuk ranking ASEAN ya, dunia yang kondisi sekarang ya. Tapi untuk tingkat nasional kita posisinya ya masuk 10 besar lah UIN ini di PTKIN ya, di PTKN ini, di 10 besar. Jadi. Wow, ini dalam waktu dekat berarti sudah ada perencanaan itu untuk membuka kedokteran tadi. Sudah berproses. Jadi ada timnya sudah ada, kemudian kampus pembinanya sudah ada, ya. Jadi kemudian kita menyiapkan SDM-nya, SDM sama laboratoriumnya. Laboratoriumnya kan berbeda dengan lab-lab terpadu, lab-lab yang ada, tapi butuh spesifik ya, lab spesifik yang berorientasi kepada tadi fakultas kedokteran. Prof, saya baca sebelum kita tag video ini, saya baca profil Prof lahir di Dasan Baru, Lombok Tengah. Itu di kampung ya? Kampung. Dan sekarang menjadi rektor. Bagaimana proses masa kecil, mungkin bisa diceritakan kepada kita semua, masa kecil Profesor hingga sekarang duduk sebagai rektor, orang nomor 1 di UIN Mataram? Selain karena saya banyak diminta ya, masa lalu saya juga ya memang seperti Laskar Pelangi. Ya. Jadi naik pohon, kemudian nyabit kan. Jadi itu kan masa lalu kita tahun-tahun 80 ya. Di kampung yang sekitar 30 km dari Mataram. Dan saya tidak pernah masuk TK.
Oh, nggak TK? Nggak ada TK. Jadi saya langsung masuk SD. SD-nya juga sekitar 1 kilo dari kampung, kan? Nah, dari rumah. Jadi mandi pun jarang. Di rumah, mandinya di sungai. Di sungai. Oke. Saya katakan di rumah, di dekat sekolah saya itu ada Sungai Nil. Nah, di situ tempat mandi. Ya jarang buat pakai sabun. Kemudian saya itu sambil misalnya pagi sekolah, ya, kemudian habis zuhur itu cari rumput, ya, cari rumput. Sebelum cari rumput dengar sandiwara Rio tutur tinular. Itu 1:30 itu. Jadi. Nah, setelah itu saya mondok di Pondok Pesantren Nusratun Hasanah, Cempaka Putih. Makanya saya katakan saya LC. LC itu apa? Lulusan Cempaka Putih. Nah, kemudian saya, tapi sambil malam ngaji. Ngaji, kemudian ya nonton TV itu kan jauh. Jadi belum ada masuk listrik tahun 84 itu. Baru masuk listrik itu tahun 87. Sehingga kalau nonton LSP Kal itu kemana nonton dulu jauh-jauh ya. Jadi itu. Nah, sambil ngaji juga saya kemudian di mondok 3 tahun di Cempaka Putih. Ya, di situ guru-guru saya itu ada dari Bima, ada juga dari Bali. Itu. Di sana kami juga apa ya istilahnya dapat nilai-nilai multikultural, bahwa ada dari Jawa juga yang mengajari kita ya. Nah, dari sana saya kemudian, tapi saya sudah mulai jadi ketua kelas itu sejak SD. Oh, oke. Jadi ketua Jiwa kelas. kepemimpinan sudah ada sejak. Ya minimal kepala ketua geng. Ketua geng kalau pergi. Ketua geng itu kan biasa lah. Kenakalan masa lalu itu tidak anu lah ya. Tidak sekarang ya. Paling kan mencuri timun orang kan. Tapi padahal itu anaknya. Jadi kemudian saya dari Sanawiyah itu, ya dulu saya masih juara umum juga di Sanawiyah itu, dan di sana belajar tiap malam Kamis itu dakwah, ceramah itu ya. Jadi pondok juga ada dakwah lokal itu, teman-teman sekelas saja. Nanti kemudian dakwah secara umum itu minggu kedua, dan itu saya tampil pertama saya ingat. Jadi tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru billah. Jadi pikirkanlah ciptaan Allah, jangan pikirkan Allah. Itu hadis pertama saya hafal itu. Untuk pidato dan hari Kamis juga kan hari pengajian. Pengajian di sana. Saya ditampilkan jadi penceramah sebelum datang, sebelum kiai, sebelum tuan guru. Jadi itu dengan segala audiensnya jemaah. Ya. Tapi belum selucu sekarang. Jadi itu masih kan masih assalamualaikum. Masih assalamualaikum, masih unyuk juga itu. Ya, masih culun. Nah, tapi saya sudah kadang dibawa oleh guru saya, almarhum Guru Ibrahim Mutaib, itu untuk keliling-keliling. Lumayan kan dibawa ini dapat makan. Gratis lagi. Nah, kemudian saya bergeser alihnya di sini, di Manpeka namanya itu dulu, kampus sekolah unggulan. Nah, kalau saya mendukung sekolah unggulan itu karena saya produk unggulan. Jadi namanya Manpeka itu tidak banyak di Indonesia, hanya pertama itu 5 tempat, 5 di Indonesia. Nah, saya yang periode kedua baru 10. Jadi termasuk NTB ini dulu Bali Nusra sampai NTT. Jadi itu anunya. Jadi, nah kalau di sini kan harus, karena kita ini siswa spesial, jadi harus pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, jadi saya sudah ketua asrama juga. Nah, kita sudah mulai dakwah, berani khutbah di mana-mana. Jadi, tetapi karena bukan dari satu suku ya. Ada dari Bali, ada dari NTT, ada dari Timur waktu itu. Teman saya itu malam ngaji dan sebagainya juga untuk melatih kedisiplinan kita masuk pramuka dan PMI itu waktu itu. KSR ya, KSR. PMI. Palang Merah. Remaja. Ya, Palang Merah PMR, Palang Merah Remaja waktu itu. Jadi tapi kami diajak disiplin. Kalau harus ngaji full, jadi kalau seringan malah nggak naik kelas, karena itu dibiayai oleh negara waktu itu. Nah, terus saya hijrah ke Yogyakarta. Saya S1, S2 sampai doktornya di Jogja. Malah dapat istri di Yogyakarta. Ketemu istrinya di Jogja? Di Jogja, jadi di perpustakaan. Waduh.
Jadi tidak romantis itu sebenarnya. Romantis itu. jadi serangga kita. jadi di situ. Tapi saya sudah kalau dakwah itu sejak kecil ya. Sudah kecil sudah memang itu. Tadinya sempat akan terjun ke dunia politik, pernah jadi ketua partai, tapi orang tua lebih menyuruh saya untuk berkiprah di pendidikan. Karena dan tadinya juga ceritanya unik. Tadinya saya masuk SMP, tapi karena kakak saya masuk umum, jadi saya ditarik dari SMP suruh tak masuk pesantren. Biar jadi tuan guru ke depan. Itu pesan bapak saya. Jadi nanti siapa yang jadi tuan guru kalau semua masuk umum, katanya. Padahal ya umum juga bisa jadi tuan guru, tapi kan ya, orang tua. Diarahkan berarti ya? Diarahkan saya, biar jadi tuan guru. Dan ya namanya orang tua saya percaya, ridhollah fi ridhol walidain, ridhoan orang tua. Nah, sejak itu kan kita sudah masuk organisasi. Kemudian di Jogja saya aktivis di gerakan mahasiswa, kemudian di senat mahasiswa. Itu yang di sana saya berdialektika lah, bahasa kerennya berdialektika. Jadi bernegosiasi dengan waktu, dengan macam-macam di Jogja. Ya teman saya seperti Gus Muafik itu, terus Prof. Gun Herianto itu teman-teman saya yang satu leading dulu untuk di Jogja. Waktu itu kan apa itu tahun 90-an ya, 96, 7 itu kan sangat tahulah kondisi itu memaksa kita untuk harus bagaimana bertahan ya. Kemudian 98 puncaknya ya. Nah, jadi tapi saya sempat di samping menulis dulu juga aktivis mahasiswa juga menulis kadang-kadang di koran untuk ya dan untuk menambah sangu aja itu. Kita nggak jelas kirimannya, nggak pakai TF sekarang ya. Kalau dulu kan pakai wesel pos. Jadi ketahuan yang kiriman kita dari orang tua kita ketahuan itu karena nyampenya di fakultas ditulis Mas Nun 45.000 kan, kadang ongkosan kan dikirimin 50 tapi ongkos kirimnya 5.000. Nah kalau tukar di kampus kena potong 5.000, hanya tukar di kantor pos. Jadi kantor pos nggak ada, jadi itu menambah belanja dengan cara belanja. Tapi saya rajin lah, saya ini termasuk rajin belajar walaupun aktivis. Itu IPK saya itu 379. Wow. Sehingga mengajukan beasiswa Super Semar. Super Semar. Super Semar ini juga jadi sangu saya sekali 6 bulan itu beli buku. Kemudian ada seminar saya datang, di samping dapat ilmu juga dapat makan. Nah, jadi itu perjalanan saya. Kemudian S2 ya beasiswa juga dari Kementerian Agama sama Ford Foundation. Nah 2002 saya selesai S2 pulang. Tadinya kan jadi ketua partai, tapi saya ikut tes dosen. Alhamdulillah 2023 jadi dosen. Singkat cerita, saya mengisikan doktor. Ya 2005 itu saya kembali ke Jogja, untuk ngambil program doktor. Masih bujang, masih anu lah waktu itu. Akhirnya saya menikah sebelum selesai draft disertasi harus menikah, kata istri. Nanti kalau sudah menikah lupa lagi kuliahnya. Jadi akhirnya saya Desember 2008 itu saya menikah. Nah, baru kali anak 2010. Selesai doktornya 2 Mei 2011. Di samping sekolah itu kan saya juga rajin lah ceramah ya. Ceramah karena tadi ya tuntutan karena tinggal jadi takmir ya. Nah, kemudian saya di Australia setahun. Jadi selesai doktor itu saya di Australia. Dalam rangka apa? Dalam rangka ini postdoc ya, menyelesaikan disertasi sebenarnya. Jadi nah, di situ kemudian saya ya ketemulah teman-teman ini kan banyak yang sekarang pejabat jadi di Australia. Jadi nah, selesai itu baru pulang saya di kampus ini ya bersama-sama membangun kampus ya. Jadi diamanai sebagai sekretaris LP2R. PLT Direktur Pasca, kemudian Wakil Rektor dulu. Rektor 1, bidang akademik dan kelembagaan. Itu sejak 2015 sampai 2021. Dan diamanahi oleh Pak Rektor waktu itu untuk menggawangi alih status dari YIN Ujuwid. Nah, waktu saya WR1 2017 itu ini beralih status jadi. Nah,
2021 Juli sampai sekarang tuh jadi rektor. Jadi mimpi-mimpi dan pengalaman kuliah di kampus-kampus besar dan jalan-jalan itu, window shopping dan sebagainya itu, business making, itu yang saya bawa ke sini. Menerjemahkan bersama teman-teman. Oke, jadi perjalanannya itu yang membawa rektor sampai saat ini menduduki jabatan rektor. Iya, jadi cita-cita kecil mungkin Pak Rektor, apakah dulu cita-citanya memang menjadi rektor atau tadi politisi seperti disebut? Saya waktu Sanawiyah sampai Aliyah itu memang cita-cita jadi anggota dewan. Jadi anggota dewan, oke. Jadi itu sudah, itu orang tahu kan. Mudah-mudahan saya bisa jadi penyambung lidah rakyat gitu aja kan. Kan dulu itu anggota dewan itu senior-senior. Masa kita yang muda tidak? Tetapi hidup ini kan zigzag, tidak linear. Jadi begitu saya jadi ketua partai, sepertinya our dream will come true. Wah, mimpi kita akan, tetapi in due time takdirnya akan berbeda. Jadi itu. Tetapi memang hobi saya kampanye itu hobi. Ya, apa yang mengkampanyekan orang jadi itu yang bagus-bagus seperti Tribun ini saya itu. Jadi saya itu. Makanya saya khawatir kalau saya hadir-hadir takutnya kampanye. Karena itu hobi. Dan yang saya membuka jejaringnya. Persaudaraan itu di atas persahabatan, persaudaraan itu di atas segala-galanya. Jadi tidak boleh baper, ya. Jadi tetap kita menjaga menjaga persaudaraan. Kadang kita kan dalam persaudaraan itu ada dinamika, kadang ditinggal kawan, teman. Saya bilang percayalah bahwa kita ceramah tentang bagaimana Nabi Yusuf bahkan dibuang oleh saudaranya, tapi di akhirnya dia akan dicari oleh saudara. Nah, jadi itu berprinsipnya. Jadi kami itu enjoy aja bahwa itu. Intinya jangan baperan ya. Jangan baperan dan ya nikmati aja hidup. Dan ini saya pengen nanya sih sebenarnya Pak Rektor, ini pembawaan Pak Rektor kemudian humornya terkesan sangat-sangat luwes gitu ya. Terlebih dikenal sebagai tokoh agama. Nah, apakah ini memang yang Pak Rektor ingin dikenal seperti itu agar tidak terlalu kaku gitu antara tokoh agama dengan masyarakat? Iya, saya sering katakan bahwa satu, tidak usah mempersulit orang. Nggak usah jaim. Nggak usah jaim? Iya. Toh juga saya nyapa orang kan tidak mengurangi tunjangan saya sebagai rektor. Ya kan. Begini, di kampung itu kalau kita bawa diri sombong macam-macam ya, karena sudah menjabat, sudah profesor ini, ya. Nanti orang segan dan mau itu. Padahal kita ini biasa aja. Oke lah kalau lagi menjabat ini banyak yang menyapa kita. Jangankan mengundang, tidak mengundang pun datang. Tapi setelah itu, toh jabatannya sudah terbatas. Jadi karena kita dari masyarakat, saya memang dari dulu begitu. Jadi teman-teman santai gitu santai aja, ya memang banyak masalah. Tapi masa kita tampilkan masalah itu? Kalau sudah pimpinan curhat, loh bagaimana anak buah? Kemana mereka akan curhat? Nah, jadi kalau saya kan curhatnya ke Allah. Ila enal mafar fafiru ilallah, kembali kepada Allah. Jadi saya itu, yang memberikan orang bahagia, nazrul hubbin wa ihtiramin, bagi menghormati orang. Jadi tadi saya, kenapa nanti kurang nggak ada marwah itu malah kalau menyapa orang malah orang senang. Kita diundang itu kan, mohon maaf ya. Kan kita datang kan tidak mungkin ditaruh di belakang, kan di depan. Terus snacknya bagus-bagus. Jadi dan orang yang kita datangi senang. Jadi tapi kata kuncinya tadi, ya biar nanti kita landingnya juga bagus, soft landingnya. Ya. Ini kan kadang susah diundang, susah macam. Besok kalau sudah nggak jabat, jangankan tidak mengundang pun belum tentu orang datang. Nah, makanya dalam kondisi apapun biasa-biasa saja, jangan biasa saja. Jadi tadi toh juga tidak akan mengurangi profesor saya, tidak akan mengurangi tunjangan saya, kan itu. Makanya saya ya ini juga memperluas, memberikan contoh bahwa jabatan ini amanah. Jangan didewa-dewakan. Apalagi mau dibangga-banggakan hanya 4 tahun. Kalau dipilih lagi. Kalau enggak,
Nah, jadi itu makanya saya dengan teman-teman wartawan itu biasa. Ya, berkawan lah, ngobrol gitu, ngobrol ya, santai kan, dia posting saya macam kan saya terkenal lagi. Jadi tapi semangatnya memang saya tuh ya berikan contoh bahwa apalagi tagline UIN Mataram, cendekia, terbuka dan unggul. Nah, kalau elitis dan eksklusif itu kan paradok antara visi dan implementasi. Nah, itu Mbak. Jadi apa yang dilihat di itu sudah. Jadi kayak humas saya itu kalau lebih besar foto dia dari rektornya. Jadi maksud saya bahwa itulah kita mau hidup ini, nggak usah serius kayak mau besok kiamat. Tagline-nya itu terbuka gitu, jadi santai aja ngobrol. Dan tadi saya senang banget kalimat Pak Rektor tadi, jabatan itu sementara, jangan didewa-dewakan. Jangan didewa-dewakan, jaim itu kan nggak diundang orang, kan menutup rezeki kita. Tidak akan mengurangi apapun. Perkuat silaturahim. Perkuat silaturahim. Banyak rezeki, panjang umur dan usia jabatan. Oke, mantap. Oke, Profesor, terima kasih sudah berkesempatan ngobrol di Trilogi Lombok Dialog dan Inspirasi ini. Barangkali nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di episode-episode selanjutnya. Kita ngobrolin topik-topik yang lebih seru lagi, Prof. Terima kasih banyak. Oke, Tribuners semua, nanti kita jumpa-jumpa lagi. Saya Laila dan di sini ada Rektor UIN Mataram. Pamit undur diri juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nama saya Ahmad Reza Alatas, saya lahir di Bogor dan besar di Bogor. Alhamdulillah di lingkungan sekitaran Masjid Habib Abdullah bin Muhsin ini, Masjid An-Nur. Habib Ahmad Reza Alatas menempuh pendidikan dasar hingga menengah pertama di Kota Bogor, tempat beliau tumbuh dan dibesarkan. Perjalanan pendidikannya kemudian membawanya ke Jawa Timur sebagai bagian dari persiapan untuk meraih beasiswa ke Universitas Al-Ahqaf. Langkah tersebut menjadi bagian awal dari perjalanannya menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Pada tahun 2010, beliau pun berangkat meninggalkan Indonesia untuk menempuh pendidikan di Hadramaut. Di tengah proses menuntut ilmu, beliau sempat kembali ke tanah air lalu akhirnya kembali ke Yaman dan menyelesaikan pendidikannya hingga tahun 2022. Selama berada di Hadramaut, beliau menetap di Mukalah, salah satu kota penting di wilayah tersebut. Di sana tidak hanya berkuliah, tetapi juga berkhidmah kepada gurunya yaitu Profesor Abdullah bin Muhammad Baharun. Selain menimba ilmu, beliau turut membantu mengurus mahasiswa dan terlibat dalam kegiatan pengajaran dalam lingkup terbatas. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses pembentukan diri, tidak hanya sebagai penuntut ilmu, tetapi juga sebagai pribadi yang belajar bertanggung jawab dan mengabdi. Setelah lebih dari 1 dekade menempuh pendidikan dan pengabdian di Yaman, beliau akhirnya kembali ke Indonesia pada tahun 2022 untuk melanjutkan peran dan pengabdiannya di tanah kelahiran. Sekembalinya ke Indonesia, beliau melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Ibnu Khaldun Bogor dengan dukungan beasiswa. Di kampus tersebut, beliau juga dipercaya sebagai asisten dosen, membantu proses pembelajaran, sekaligus terus memperdalam keilmuan yang beliau tekuni. Bagi beliau, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Apa yang beliau pelajari di ruang akademik, berusaha beliau hadirkan kembali di tengah masyarakat. Untuk sekarang, pendidikan saya menempuh pascasarjana di Universitas Ibnu Khaldun. Alhamdulillah. Kemudian saya juga menjadi asdos di sana, asdos dari Dr. Najamuddin. Jadi saya bantu-bantu beliau mengajar di sana, plus saya juga belajar di sana. Alhamdulillah. Dan juga dapat beasiswa juga untuk bisa meneruskan S2-nya. Alhamdulillah.
Jadi untuk sekarang untuk masalah pendidikan saya belajar ya, masih meneruskan pasar sarjana, dan untuk implementasi kepada masyarakat saya praktek kepada masyarakatnya saya mengajar seperti apa yang diwariskan turun-temurun oleh pendiri yayasan dan pendiri masjid Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Jadi alhamdulillah kegiatan kami di masjid itu termasuk penuh, setiap subuh ada dan setiap malam ada. Alhamdulillah itu bagian dari kegiatan khidmah kami sebagai keturunan dari Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas kepada masyarakat. Beliau meyakini bahwa setiap orang yang memperdalam ilmu memiliki tanggung jawab untuk membagikannya kepada orang lain. Namun, dalam praktiknya beliau tidak memposisikan diri sebagai pengajar. Beliau lebih memilih menyebut kegiatannya sebagai murojaah, yakni pengulang kembali pelajaran bersama masyarakat. Jadi, tapi kalau saya sendiri, saya tidak mengatakan mengajar. Saya mengganti menjadi murojaah atau mengulang pelajaran. Jadi saya ajak orang itu ikut bareng baca mengulang apa yang saya pelajari, saya ulang ke mereka. Melalui pendekatan tersebut, beliau berusaha menjaga nilai kerendahan hati sekaligus membangun suasana belajar yang setara dan penuh kebersamaan. Saat ini, kesibukan beliau berfokus pada dunia pendidikan, sekaligus mengelola usaha daring sebagai sumber penghasilan. Bagi beliau, kemandirian ekonomi menjadi bagian penting bagi seorang pendidik agar dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan tidak bergantung pada dunia pendidikan sebagai satu-satunya sumber penghidupan. Prinsip tersebut merupakan nilai yang diwariskan dari keluarganya, bahwa dakwah dan pendidikan harus dijalankan dengan ketulusan serta ketenangan, tanpa terbebani persoalan ekonomi. Konsep pendidikan di lingkungan Yayasan An-Nur tidak dapat dilepaskan dari sosok pendirinya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Beliau dikenal sebagai seorang pejuang dakwah dan ulama yang sangat berjasa dalam perkembangan keagamaan di masanya. Pada zamannya, beliau menjadi rujukan dan kiblat bagi masyarakat yang ingin memperdalam ilmu agama. Dalam pandangan Habib Ahmad, kebaikan tidak dapat dipisahkan dari kebaikan lainnya. Amal sosial tanpa kedekatan kepada Allah tidaklah utuh. Pendidikan bagi beliau adalah proses menyelaraskan ilmu, adab, dan spiritualitas dalam satu kesatuan yang seimbang. Jadi konsep ketika pendidikan yang ditularkan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas kepada kami, para keturunannya, itu bagaimana ketika seseorang itu bisa mentazkiyah nafas, tazkiyah nafsihi, bagaimana seorang itu bisa membersihkan dirinya sendiri, ya, bukan untuk dipandang orang lain, tapi cara memandang seseorang. Jadi istilahnya yang dipakai sama cucunya, mungkin sebagian pernah dengar Profesor Najib Nakwib Ali Al-Atas, ya, yang di Malaysia, pendiri Istaq, itu adalah cucu dari Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Ya, beliau salah satu cendekiawan muslim paling berpengaruh di dunia. Beliau, konsep yang beliau pakai itu ditularkan langsung dari kakeknya. Ya, jadi cara berpikirnya nggak bakal jauh. Ya, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Warisan pemikiran tersebut terus dijaga dan diteruskan oleh para keturunannya hingga hari ini, menjadi fondasi dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan dakwah di lingkungan Yayasan An-Nur. Jadi saya bukan yang hobi di mimbar, saya lebih yang masuk ke masyarakat. Dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat, beliau berupaya untuk lebih peka terhadap kondisi sekitar. Beliau menyadari pentingnya memiliki kepekaan sosial agar dapat memahami kebutuhan, persoalan, dan dinamika yang dihadapi masyarakat. Ketika menghadapi berbagai persoalan di tengah masyarakat, beliau tidak selalu memilih cara yang sama. Ada pendekatan yang dilakukan secara langsung, ada pula yang ditempuh melalui strategi dan pertimbangan yang matang. Daya pekanya diperkuat. Itu sih, saya lebih berusaha untuk memperkuat daya peka saya, bagaimana ngelihat masyarakat sekitar. Oh, ini ada apa? Saya nggak mungkin turun langsung. Saya pakai tangan kedua atau tangan ketiga. Oh, ini ada pencuri.
yang biasa nyopet, ya kan? Caranya gimana? Ya saya pakai pancingan, saya ajak ke satu tempat. Jadi ada cara-caranya, ada yang kita cara langsung saya sampaikan langsung. Di tengah perubahan zaman, nilai adab, kepekaan, dan pengabdian, itulah yang terus beliau jaga dan wariskan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, para pendengar Tribun News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji kebesaran-Nya dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan selawat yang ikhlas. Semoga aktivitas selawat, aktivitas pujian yang kita lafazkan hari ini memberikan efek kebaikan kepada kita nantinya. Para pendengar Tribun News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di momentum bulan suci Ramadan ini, kita dituntut untuk terus memperbaiki iman. Atau dengan kata bakennya di masa kini, globe iman kita. Agar kemudian iman ini bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang luar biasa. Apa itu glow up iman? Merupakan proses meningkatkan kualitas spiritual dengan memperindah hati serta perilaku agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih dekat dengan sesama manusia. Para pendengar Tribun News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak di momentum bulan suci Ramadan ini ada 4 indikator penting bagi kita untuk bisa mengglow up iman kita. Yang pertama, perbaiki niat. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabda yang mulia, inna amalu biniat. Suatu pekerjaan, sesuatu perbuatan tergantung dengan niat kita. Kalau kemudian niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun kemudian niat kita hanya diperuntukkan kepada manusia, puji-pujian, maka semata-mata seluruh amal soleh kita akan tergerus dan terhapus. Maka penting untuk kemudian kita memperbaiki niat, apalagi kemudian di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, para pendengar Tribun News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya nutrisi hati. Apa itu nutrisi hati? Sering kemudian di bulan suci Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Dengan nutrisi hati ini kita dituntut untuk mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengisi hati-hati kita dengan mengamalkan isi Al-Quran. Sehingga level iman kita meningkat, sehingga level kebaikan kita dituntut untuk meningkat. Yang ketiga, Tribun News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tanpa dibayar, zikir tanpa di top up, zikir gratis sesuai dengan kemampuan kita untuk berlafaz. Dimanapun kemudian kondisi kita, di tempat kerja, di tempat aktivitas duduk kita, berbaring kita, dimanapun kemudian kita berada, di kendaraan, di jalan, kita diminta untuk melafazkan zikir dengan sangat mudah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, para pendengar Tribun News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya upgrade ibadah kita. Kalau kemudian sebelum datang bulan suci Ramadan, kita hanya melakukan aktivitas kewajiban ibadah saja, maka kemudian di bulan suci Ramadan ini kita dituntut untuk memperbanyak, atau kemudian kita dituntut untuk mengupgrade ibadah kita, ditambah dengan ibadah-ibadah, amalan-amalan sunnah. Kalau kemudian di luar Ramadan belum maksimal kita melakukan aktivitas ibadah sunnah, maka momentum di bulan suci Ramadan ini kita dituntut untuk mengupgrade ibadah kita dengan penambahan ibadah-ibadah sunnah. Para pendengar Tribun News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi dikemukakan tadi kita menyampaikan tentang glow up iman kita. Adanya yang kemudian perbaiki niat kita.
ada kemudian nutrisi hati kita, ada kemudian memperbanyak zikir kita, dan kemudian mengupgrade ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu sederhana jamaah rahimakumullah, yaitu Anda mengerjakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka pendengar Tribun News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momentum Ramadan kali ini ada tentunya kita diminta untuk adanya level kebaikan kita, adanya peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perintah Allah Subhanahu wa taala selalu diawali dengan ya ayyuhalladzina aman, hai orang-orang yang beriman? Karena ini menjadi indikator bahwa ketika orang sudah beriman, perintah takwa itu dengan sendirinya, dengan otomatisnya dia akan melakukannya. Sebagaimana kemudian kalau kita mau meningkatkan iman dan takwa itu, paling tidak ada 4 indikator penting. Yang pertama, tentu kita meninggalkan kemaksiatan. Apapun bentuk kemaksiatan dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, kita diminta untuk senantiasa meninggalkan kemaksiatan. Dan kedua, kita dituntut untuk memperbaiki akhlak. Kita dituntut untuk memperbaiki perilaku dan akhlak kita. Dan yang ketiga, kita diminta untuk istiqomah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu. Sungguhnya barang siapa yang dengan lisannya berucap Allah adalah Tuhanku dan kemudian dia istiqomah dengan ucapan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau sedih dan jangan engkau takut. Dan yang terakhir, para pendengar Tribun News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu adanya muhasabah. Muhasabah ini penting. Setiap aktivitas kita diminta untuk evaluasi, kita diminta untuk bermuhasabah. Sejauh mana kemudian amal ibadah, amal soleh kita. Karena ketika kita mengevaluasi dan kita bermuhasabah, insya Allah di sana ada peningkatan iman dan takwa kita. Dan itulah tentu blow up iman dan level up takwa kita di bulan suci Ramadan. Para pendengar Tribun News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa poin penting untuk kemudian kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita di bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat. Aku lu qauli hada ila liqam assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Memang suasananya beda dibandingkan dengan sekarang. Sekarang kan udah ada bangunan-bangunan, ruko-ruko, jadi masjid seakan terlihat kecil, padahal itu dulu besar, gitu. Sehingga pada tahun 1915 dimulailah pembangunan masjid. Masjid selesai pada tahun 1917, seperti gambar itu di atas ya. Kawasan Tanah Abang menyimpan banyak cerita. Di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, nomor 6, Kelurahan Kebon Kacang, berdiri sebuah masjid tua yang hingga kini masih bertahan. Masjid Jami Al-Makmur lebih dari 100 tahun berdiri di tengah jantung ekonomi kota Jakarta. Dari waktu ke waktu, masjid ini menjadi saksi riuhnya aktivitas di Tanah Abang. Meski terhimpit pertokoan, Masjid Jami Al-Makmur berdampingan dengan kesibukan di sana. Gozi, selaku pengurus masjid, bercerita, dahulu masjid ini tidak tertutup dengan bangunan ruko seperti sekarang. Masjid ini tampak berdiri kokoh dan megah, sebab dulu kanan kiri bangunan masih berupa tanah kosong atau rumah-rumah kecil warga. Memang suasananya beda dibandingkan sekarang. Sekarang sudah ada bangunan ruko-ruko, jadi masjid seakan terlihat kecil, padahal dulu besar, kata Gozi.
Ya dulunya artinya sebelum ada jalan ini, pelebaran jalan ya, yaitu memang suasananya beda dibandingkan dengan sekarang. Sekarang kan udah ada bangunan-bangunan, ruko-ruko, jadi masjid seakan terlihat kecil, padahal itu dulu besar, gitu. Banyak orang yang nggak mengetahui, mencari, melewat sini di mana masjid, padahal sudah lewatin, gitu, karena tertutup udah ruko-ruko. Awalnya, pembangunan Masjid Jami Al-Makmur bermula dari niat tulus dua orang pewakif, bernama Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Habsyi dan Sheikh Abu Bakar bin Sukar. Pada tahun 1914, keduanya terlebih dulu membentuk Yayasan Masjid Jami Al-Makmur. Yayasan ini kemudian menjadi cikal bakal Masjid Jami Al-Makmur yang sekarang. Pembangunan dilakukan pada tahun 1915, setelah dana terkumpul dari masyarakat hingga para pewakaf lain. Gozi bercerita, pembangunan masjid didesain oleh seorang arsitek asal negeri Belanda dengan dinding berwarna putih dan megah. Awalnya, bangunan masjid ini memadukan beberapa unsur budaya. Ada sentuhan Cina, juga Portugis. Masjid ini kemudian selesai didirikan pada tahun 1917. Sejak saat itu, Masjid Jami Al-Makmur menjadi tempat orang-orang di sekitar Tanah Abang menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Masjid Al-Makmur ini berawal dari inisiatif dua orang pewakif, antara lain Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Habsyi dan Syekh Abu Bakar bin Salim bin Sukar. Dua pewakif ini membentuk yayasan yang dinamakan Yayasan Masjid Jami Al-Makmur. Jadi sebelum masjid ini berdiri, dibentuk yayasan dulu pada tahun 1914. Maksud yayasan adalah untuk mendirikan masjid. Nah, kemudian dibentuklah, kumpulkanlah dana dari masyarakat maupun dari pewakif-pewakif yang lain, sehingga pada tahun 1915 dimulailah pembangunan masjid. Masjid selesai pada tahun 1917 seperti gambar itu di atas ya. Itu awal asalnya masjid. Awalnya 1917 berdirinya. Kemudian perkembangan selanjutnya pada tahun 1932 ada lagi pewakif dari Singapura, Salim bin Talib, yang mewakifkan bagian utara sebelah sini, sehingga keseluruhan tanah masjid ini seperti sekarang ini, kurang lebih 3.500 lah. Sejak awal, Tanah Abang bukan milik satu kelompok. Ia dibentuk oleh perjumpaan. Pedagang multi etnis datang ke Tanah Abang dengan tujuan yang sama, mencari penghidupan. Pedagang Tionghoa membawa jaringan dagang dan logistik. Warga Betawi mengisi ruang dengan kehidupan sehari-hari. Saudagar dari berbagai wilayah Nusantara datang dan pergi membawa harapan. Kain, sayur mayur, rempah, kebutuhan rumah tangga berpindah tangan di antara bahasa dan latar yang berbeda. Dari pertemuan sederhana para pedagang inilah, denyut ekonomi perlahan mulai tumbuh. Sebuah pasar kecil di pinggiran Batavia yang kelak berkembang jadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Jakarta. Kalau orang-orang pribumi menjual sayur-sayuran. Nanti orang-orang pribumi itu akan dibuktikan dengan mereka ada pasar kambing misalnya ya. Kan nanti kalau di Jalan Saben itu, kalau kamu ke situ nanti ada pasar kambing. Itu memang dari dulu. Bahkan cerita rakyat yang tokoh utamanya si Pitung itu dia jualan kambing di situ. Akhirnya dia persekusi atau digarong sama para penjahat atau preman pasar. Jadi preman pasar memang sudah dari dulu di situ memang udah terkenal. Nah, dia kemudian salah satunya itu. Jadi bahan-bahan pakaian, nah itu kemudian orang-orang Cina banyak yang menguasai kawasan itu. Terus ya yang lain-lain lah, pakai model sembako itu kemudian menyusul.
Tapi yang utama adalah orang-orang pribumi berjualan di situ untuk memenuhi segala macam kebutuhan orang di Batavia dengan sayur-sayuran, buah-buahan, daging-dagingan. Kalau orang Cina, orang Eropa, dia kemudian berjualan bahan-bahan pakaian atau bahan busana. Waktu berjalan, Batavia berubah jadi Jakarta. Tanah Abang tidak tersingkir, ia justru menguat. Ketika kota berkembang ke segala arah, Tanah Abang tetap jadi tujuan. Pusat grosir, pusat distribusi, dan pusat pergerakan ekonomi rakyat. Dari kios-kios kecil hingga blok-blok besar, uang berputar di ruang yang sempit. Rezeki dicari dengan cara yang beragam. Kadang rapi, kadang kasar, tapi selalu hidup. Di pasar ini, banyak kehidupan dimulai dari nol. Ada yang datang sebagai buruh angkut. Ada yang memulai dari lapak kecil. Ada pula yang akhirnya menjadi pedagang besar. Tanah Abang bukan cuma sekedar tempat jual beli. Ia adalah ruang tempat orang mencoba memperbaiki hidupnya. Memang banyak preman-preman yang berkembang di situ. Misalnya, maka ada yang terkenal menguasai kawasan itu pada masa itu adalah yang disebut dengan Bapak Sabeni. Sekarang ada nama-nama jalan tuh di situ, Jalan Sabeni. Si Sabeni ini jawara di situ. Pasar ini dari zaman dulu senantiasa didatengin oleh preman-preman. Karena itu pusat pendapatan mereka di situ. Ya, dulu mau tukang jago, tukang palak, tukang apa, tukang parkir dari zaman dulu sudah ada yang markirin delman, yang markirin kuda, yang markirin sepeda, itu dari zaman dulu sudah ada. Jadi dari foto-foto yang kita lihat dari foto-foto masa lalu itu, jadi udah ada. Di dalam blok-blok pasar yang luas, ribuan toko menjual kain, pakaian jadi, hingga busana muslim yang dikirim ke berbagai daerah. Barang dari Tanah Abang mungkin bisa ditemukan di pasar kecil di Sumatera, di toko pakaian di Kalimantan, hingga lapak pedagang kaki lima di Sulawesi. Dari lorong-lorong pasar ini, rantai perdagangan bergerak ke seluruh negeri. Jakarta mungkin ibu kota politik, namun bagi banyak pedagang, Tanah Abang adalah ibu kota perdagangan mereka. Bahkan, tak berhenti sampai di sini. Premanisme di kawasan itu juga sudah terkenal sejak zaman dulu. Di sini, siapapun datang dengan tujuan yang sama. Sebagian bukan untuk berdagang, tapi untuk memanfaatkan keramaian pasar itu sendiri. Pasar ini jadi cermin sederhana bagi kehidupan di kota besar. Ada satu waktu dalam setahun ketika Tanah Abang berubah jadi lebih sibuk daripada biasanya. Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, pedagang membeli stok lebih banyak. Toko-toko pakaian ramai pembeli. Di kota besar seperti Jakarta, pasar jadi bagian dari persiapan pulang ke kampung halaman. Orang bekerja lebih keras. Pedagang berharap dagangan mereka cepat habis. Buruh pasar berharap adanya upah tambahan. Karena setelah itu, sebagian dari mereka akan pulang ke kampung halaman, membawa hasil selama kerja di kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, pelaksanaan ibadah puasa khususnya, alhamdulillahirrahmanirrahim, ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Saudaraku, pelaksanaan ibadah puasa di mana saja berada, Masya Allah, tanpa terasa kita sudah berada di pekan-pekan terakhir dalam bulan Ramadan. Dan inilah kenikmatan sesungguhnya. Kenikmatan bagi orang yang menghadapi Ramadan dengan niat dan kesungguhan untuk mengisinya. Namun hadirin, pendengar sekalian dan pemirsa di mana Anda berada, bahwa sesungguhnya ada amalan yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah masuk dalam kategori sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu i'tikaf. Nah, i'tikaf ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sesungguhnya dia ini sunnah muakkad dan dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu artinya berdiam. Dan dalam Ramadan ini berdiam diri sejenak dalam masjid. Tentunya pemirsa sekalian, ini punya syarat dan ketentuan beriktikaf. Di antaranya, bila orang sudah berkeluarga ini tidak bisa berkomunikasi, putus komunikasi. Dia serius di 10 hari terakhir itu mengkonsentrasikan dirinya untuk beribadah kepada Allah SWT di masjid. Hadirin sekalian, atau pendengar dan pemirsa di mana saja berada bersama dengan kita hari ini, apa yang mesti kita buat dengan iktikaf? Berdiam diri adalah puncak evaluasi, koreksi, dan puncak peningkatan amal-amal agama. Kalau kemudian di 20 hari yang lalu masih banyak kekurangan-kekurangan, tilawah Quran, zikir kita dan sholat-sholat kita yang kurang, maka kesempatan masih ada di 10 hari terakhir. Kita berada di etapa yang terakhir ini adalah bagaimana untuk lebih serius dalam rangka menyempurnakan amal-amal agama. Para sahabat, para saleh, mereka yang sungguh-sungguh dalam amal agama, mempergunakan kesempatan dan momentum ini. Maka bagi pelajaran bagi kita sekalian, bagaimana di kesempatan 10 hari terakhir ini, kalau kita berkesempatan untuk i'tikaf, buat amalan, berdiam di masjid, maka itu adalah nikmat yang terbesar. Karena tidak semua orang mampu untuk melaksanakan perintah ini. Mungkin pemirsa sekalian, ada orang yang kelihatan sehat, tapi dia tidak punya waktu. Ada orang yang mungkin kelihatannya sakit, tapi ternyata dia ada punya waktu. Dan Allah berikan kemudahan serta kekuatan kepadanya untuk menempuh jalan-jalan itu. Ini bagian dari kesungguhan. Sebagaimana Allah SWT sebutkan kepada kita, walladzina jahadu fina, siapa yang sungguh-sungguh mau berkorban, bermujahadah, bersusah-susah di dalam pengorbanan agama dan dalam iktikafnya itu dia bersusah-susah, maka Allah janji dia akan dimudahkan, diberikan hidayah, kemudahan-kemudahan dari semua arah. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan nilai yang lebih besar. Orang yang beruntung itu adalah orang yang mempergunakan momentum pertemuan dengan Ramadan bagaimana untuk menyempurnakan nilai-nilai amal yang mungkin di 11 bulan yang lalu atau di 20 hari sebelum di awal Ramadan itu masih banyak yang kececeran amal kita. Tarawih kita yang belum konsentrasi, baca Al-Quran yang masih lemah, zikir yang masih kurang. 10 hari ini atau di masa-masa i'tikaf ini, masa di mana kita dituntut untuk lebih serius mempergunakan kesempatan ini, menyempurnakan amal. Pemirsa sekalian, i'tikaf itu sendiri di samping syarat dan ketentuannya berlaku, dimaksudkan Allah untuk serius dalam amal. Jadi bukan hanya sekedar untuk nongkrong, dulu ketemu karena ada teman cerita, tapi untuk sungguh-sungguh dalam amal. Nah, inilah amal riyadhah, bagaimana lebih serius proses latihan untuk mendapatkan terjadinya transformasi kebaikan dari kebiasaan-kebiasaan amal yang kurang tadi menjadi lebih serius dalam amal. Karena memang Ramadan itu sendiri syarat dengan perintah-perintah Allah dan syarat dengan kemuliaan-kemuliaan di dalamnya. Yang sekali lagi tidak semua orang akan bisa dapat kecuali orang yang sungguh-sungguh.
Maka karena itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita sekalian, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu, kata Nabi SAW. Siapa yang berpuasa dengan penuh iman dan kesungguhan, perhitungan yang maksimal, yang sungguh-sungguh, maka Allah janji mengampuni dosa-dosanya yang lalu, akan datang, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesempatan momen. Maka pemirsa di mana saja berada, dan pertemuan kita dengan Ramadan ini belum tentu. Kenapa itu ada itikaf? Ada kesempatan satu fase, satu era, satu masa di mana Nabi SAW dan para sahabat itu konsen meluangkan waktunya dan dirinya di akhir Ramadan, karena menjadikan memang momen inilah momen yang sangat serius sebetulnya, memberikan pelajaran bahwa jangan sampai umat ini kemudian hanya semangat di 10 hari pertama, 10 hari kedua, kemudian terakhir justru lebih sibuk kepada hal-hal lain. Bisa sekalian, karena itu banyak orang yang bahkan maaf, ada orang yang belum puasa sudah sibuk memberi baju lebaran, sudah sibuk beli toples kue, sudah sibuk untuk hal-hal yang remeh-temeh. Padahal fokusnya adalah dalam Ramadan itu bagaimana menyempurnakan amal, sempurnakan konsentrasi dalam amal. Nah, justru di akhir-akhir Ramadan ini memberikan contoh kepada kita pelajaran bahwa di 10 hari terakhir adalah detik-detik yang paling menentukan kepada kita sekalian untuk meraih keberkahan dan kemuliaan selama berpuasa Ramadan. Hari ini sekalian, pemirsa di mana saja berada, sekali lagi bahwa berdiamnya diri kita itikaf di masjid itu adalah kesempatan dan hidayah, petunjuk dan kemuliaan yang Allah pilih orang-orang tertentu. Belum tentu juga saya atau orang-orang yang kuat. Tapi bila semua diri Anda punya niat sungguh-sungguh merebut itu, mendapatkan itu, maka insya Allah akan Allah mudahkan. Siapa saja. Asalkan dia ada kesungguhan, ada niat itu, bahwa dia ingin menjadikan momentum pertemuan dengan Ramadan ini pertemuan yang terakhir dalam hidupnya. Dan dia akan pergunakan kesempatan semaksimal mungkin, termasuk diantaranya menyiapkan waktu untuk berdiam diri sejenak di masjid, yang tujuannya adalah meningkatkan nilai-nilai amal itu tadi. Ada sholat lail diperbaiki di situ. Saudaraku, pemirsa di mana saja berada, maka bagi seorang muslim mengambil hikmah daripada berdiam itu artinya bahwa kita ini sampel kehidupan, bahwa untuk mendapatkan ketenangan hidup itu tidak ada lain kecuali kita kembali menenangkan hati kita dalam amal agama. Semua kita ini disibukkan, Pak. Tidak ada orang yang tidak sibuk. Presiden punya waktu yang sama dengan kita. Seorang presiden punya waktu diberikan oleh Allah 24 jam. Rakyat jelata 24 jam. Direktur 24 jam. Karyawan pembersih-bersih 24 jam. Semua sama. Yang adalah bagaimana semua kita mempergunakan waktu itu secara maksimal. Menyiapkan waktu, konsistensi kita untuk mengabdikan diri kita. Sebagai pelajaran bahwa nanti sesudah keluar Ramadan, tetap ada niat untuk menjaga dan memperbaiki nilai-nilai amal kita. Karena bukan serta-merta ada orang yang keluar dari Ramadan kemudian dia akan mendapatkan fitrah. Belum tentu. Tidak semua orang. Bila kemudian selama Ramadan dia tidak sungguh-sungguh. Apalagi dia santai-santai dalam Ramadan. Kalau orang mendapatkan Idul Fitri, orang kalau mendapatkan Lebaran mungkin, tetapi Idul Fitri kembali kepada kefitrian, itu belum tentu semua akan dapat. Hanya orang-orang pilihan yang sungguh-sungguh dalam mempergunakan kebaikan-kebaikan. Pemirsa, kaum muslimin pelaksana ibadah puasa di mana saja berada. Maka sebagai kesimpulan dan pertemuan kita di kesempatan yang singkat ini adalah, inilah perjalanan dari diri kita bersama. Bahwa ketika kita dalam kehidupan yang galau, yang susah, dengan hiruk-pikuk kehidupan yang carut-marut, kepala yang pening memikirkan mungkin bagaimana nasib kita, kerja kita, nasib bangsa, bagaimana disibukkan dengan yang lain, maka solusinya adalah dekatkan diri kita dengan kebaikan. Dan masjid adalah sumber kebaikan. Berdiam sejenak di masjid, bagaimana untuk mengambil iktibar dan pelajaran kehidupan. Bahwa kesejukan dan ketenangan Allah hanya berikan letakkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu. Innan najah wal fala faqat biyadillah. Sesungguhnya petunjuk, hidayah
dan kemuliaan itu hanya dalam kuasa Allah SWT. Dan siapa yang dekat dengan Allah, pasti dia akan mendapatkan kemuliaan itu. Karena kemuliaan sekali lagi adalah milik Allah SWT. Dan kehinaan kita ini hanya kita bisa rubah dengan terus menata hati kita. Hati yang dekat dengan Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah, hati menjadi tenang. Pemirsa, maka itulah kesimpulan kita di akhir Ramadan. Babak terakhir Ramadan. Kesempatan Allah berikan kemuliaan dan pertemuan ini. Mari kita terus memacu diri, meraih kemuliaan sampai kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum Tribuners, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat selalu. Tribuners, cerita para kiai kali ini saya akan mengajak Anda mengenal lebih dekat Pondok Pesantren Tunarungu Darul Asom yang berada di Sidomoyo, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pondok Pesantren Tunarungu Darul Asom merupakan pondok pesantren tunarungu pertama di Indonesia yang saat ini memiliki 180 santri maupun santriwati. Lalu bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Tunarungu Darul Asom? Kita akan mendengar cerita lengkapnya dari Ustadz Abu Kahfi selaku pendiri Pondok Pesantren Tunarungu Darul Asom. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ya, alhamdulillah. Nama saya Abu Kahfi, saya pendiri Pondok Pesantren Khusus Tunarungu Darul Asom. Berdiri pertama di Bantul tahun 2019, bulan September, tanggal 19, pertama kali menerima santri. Tetapi sebelum itu, jauh sebelum itu, perjalanan saya dengan Tunarungu cukup lama. Jadi bentuk membuat pondok ini atau terbentuknya pondok ini itu buah dari perjalanan sebelumnya sebetulnya. Kalau bisa ditarik ini ya, itu 10 tahun dengan mereka, 10 tahun dengan kalangan Tunarungu. Saya tidak langsung ke usia anak-anak dini, anak-anak usia sekolah untuk mengajari mereka, tetapi berawal dari usia umum ya. Usia sudah dewasa, usia sudah menikah. Itu di Bandung, di Jawa Barat. Pertama di Bandung, Jawa Barat. Itu perjalanannya begitu seru lah. Seru sampai kasarnya kehidupan saya itu terpengaruh oleh arah saya sekarang dengan mendekati Tunarungu. Sampai keluarga yang lain pun kaget, ini kok jadi begini. Tamunya jadi pada begini, yang diurusnya begini, santrinya jadi santri ngalongnya jadi yang begini. Mainnya pun ke sana kemari ke tempat-tempat yang tempat mereka lah gitu. Jadi dari tahun 2009 itulah arah hidup saya sepertinya sudah mulai sedikit berubah. Saya mengkhususkan hidup saya dan anak istri saya, terutama istri saya. Dulu anak saya masih pada mondok. Dan sekarang anak saya udah pada ngajar di sini gitu. Dan dengan istri saya azam, ini nggak akan tinggalkan mereka. Nggak mustahil Allah menunjukkan mereka di depan kita kalau Allah tidak punya tujuan untuk mereka, untuk kita. Jadi kasarnya begini, kalaupun mereka nggak dapat agama, mereka nggak dosa. Ya, secara hukum fikih, orang yang nggak mendengar dakwah, baik nggak mendengar secara fisik atau secara apapun, nggak mendengar, nggak tahu gitu kan? Yang nggak tahu itu hukum, nggak tahu tuh nggak dosa. Dari situlah saya bilang ke istri saya, mereka nggak dosa. Bab fikih mereka nggak dosa. Tetapi yang dosa saya, kita yang dosa udah tahu kelemahan mereka, kekurangan mereka, dan resiko mereka, tetapi kita diam.
Ustadz yang lain yang belum tahu selamat, saya bilang gitu. Saya yang tahu dunia mereka, Mi nggak boleh ngasah gitu. Ya jadi bab tahu inilah jadi bab dia nggak tahu, bab saya tahu, ini yang jadi hukum agama itu yang jadi berat. Akhirnya dengan berawal dari situ, saya meneruskan perjuangan saya sendiri, niat saya sendiri akan mendampingi mereka, mengajari mereka semampu saya. Gitu. Saya buat halakoh di rumah, panggil mereka hari Ahad pagi, Kamis. Kadang hari apapun mereka kalau datang aja bertamu, datanya agama aja. Ya, akhirnya konseling itu tiap hari ada aja. Sampai kerjaan saya, sampai bisnis saya itu ya asalnya bukan terganggu. Sekarang jadi bergesekan dengan aktivitas itu. Jadi sering liburnya, sering izinnya, sering apa gitu. Nah, dari tahun itulah bertahun-tahun sampai saya nggak nyadar kalau pas pendidikan itu tahun ke-10 gitu kan. Itu sampai ke kota-kota, ke daerah-daerah saya tuh ke pelosok nyari mereka, ketemu dengan mereka. Dan maka saya cukup dikenal di dunia mereka, di kalangan mereka ya. Ketua yang di sini, Abu mau ke sana loh, ya, mau lewat, kumpul seperti itu. Itu kalangan angkatan saya ya, angkatan baru-baru ini saya jarang ketemu. Tapi mereka tahu juga, mereka udah pada tahu. Senior-seniornya. Begitulah berawal dari tahun 2019 saya akhirnya mendirikan pondok atas kerisauan saya dan istri saya, kok kalau kita ngajar anak dari kecil, lulus SMA, lulus sekolah nggak akan tahu parah kayak gini, Bi, katanya gitu. Iya juga ya, saya bilang. Udah, saya hampiri waktu itu anak-anak usia sekolah. Saya bilang ke teman-teman tunarungu, saya akan buka madrasah yang ngajinya anak usia sekolah. Boleh mukim, boleh tidak. Kalau dulu menerima yang nggak mukim awal-awal itu. Kalau sekarang nggak terima yang nggak mukim. Mukim semua. Iya. Iya, saya lupa berapa lamanya saya ekspor gitu ya. Tetapi yang saya ingat bulan kedua saya sudah bisa buka taklim di rumah. Nah, ngundang. Jadi udah agak lumayan kan dari situ. Saya pikir saya agak lumayan sehari sebulan itu. Itu saya bisa isyarat itu dari mereka. Sebab saya ingin tahu, sangat ingin bisa dari mereka. Dan dulu waktu ya saya senang kalau lihat, senang menjiwai ya, senang teater lah, senang menjiwai lah kali satu. Saya senang menjiwai gitu. Jadi apa-apa saya senang menjiwai. Saya tuh kalau tunarungu itu kan dengan isyarat gerak gitu. Nah, saya tuh menjiwai, dari gerak itu menjiwai. Gestur saya itu kata anak-anak itu kan tunarungu, enak kamu katanya gitu. Kalau kamu cerita enak, saya paham kayak gitu. Jadi totalitas. Saya baru memahami kenapa bisa totalitas. Kalau kita bisa dengan mereka dengan mahabbah, dengan kasih sayang, maka akan totalitas. Kalau Mas sendiri ngomong dengan anak dengan sayang kan totalitas. Tapi ngomong dengan anak orang yang nggak ada kasih sayang, ya ngomong biasa aja lulus, gitu kan? Nah, dengan mereka begitu. Akhirnya di bulan kedua itu saya tuh tambah tajam isyarat. Kata mereka ya, kamu kayak orang tuli kan? Saya datang ke rumah mereka itu, saya nanyain anaknya, saya ngomong anaknya mau izin itu, dia pokoknya udah pernah ngomong itu temannya tuh. Katanya tampilannya kayak ustadz, katanya udah biar aja, laki soleh biarin aja, semuanya. Dia tahu cepat, nyakanya saya tunarungu gitu. Saya diam aja, pura-pura nyamar gitu. Jadi dulu itu sampai anak tunarungu pun, loh kamu kayak tuli ngomongnya katanya. Nah dari situ saya tambah semangat menjiwai itu. Yang kayak orang tunarungu. Ya kayak tunarungu saya. Akhirnya saya tambah semangat karena berarti betul dengan mahabbah lah, maka Allah berikan lebih kemampuan lebih. Ya gitu, saya nggak ada background tetapi karena ada mahabbah saya mau belajar dan Allah mudahkan gitu. Dari Bandung, waktu itu kan anak saya yang di Sukabumi udah beres, udah hafiz Quran, udah alim, hanya ingin meningkatkan kemampuan bahasa di Kediri. Nah, saya nganter kan Putri. Kalau Putri kan ibunya nggak ngelepas ya untuk ngekos itu. Biasanya di pondok Putri semua, sekarang bercampur kan takut. Jadi istri saya menemani Putri saya ngekos di Kediri. Saya sering bolak-balik Bandung. Kediri kan nengok, waduh berat kan? Ya saya ada temen di Jogja. Sekarang nyarilah saya ingin kontrakan lah, sebulan 2 bulan. Kata Uminya juga, Bi nggak apa-apa, ngontrak aja, cobain setahun. Umi seneng joglo katanya gitu kan, Jawa gitu kan. Malah ada yang minjemin temen saya di sini, si Pak Haji Dayat itu bilang, kalau untuk ngaji boleh lah, sini aja sini. Bukan madrasah, akhirnya malah dipinjemi, bukan kontrak. Satu ruko 3 lantai, yang 2 lantai buat kita, yang bawah buat jualan beliau, yang satu rumah limasan. Saya tahunya itu joglo dulu, padahal itu limasan ya. Nah dua bangunan itulah, satu untuk putri, satu untuk putra. Saya baru niat ingin buka madrasah karena saya udah cukup dikenal di dunia mereka, saling ada mulut ke mulut ya informasi.
Saya udah bersihin lantai 2, 3, bersih kotor. Baru belum seminggu sudah ada yang datang. Ustadz Abu katanya ini ya mau buat madrasah. Oh iya, datang ngitipin. Waduh, anak ini ada double ADHD. Akhirnya saya terima juga. Bu, tunggu dulu, nanti kalau ada yang minat dari yang lain, saya panggil. Kalau sendiri kurang bagus. Beberapa hari kemudian ada dari Rembang, telepon. Tahu dari mana? Tahu dari orang Semarang. Sejauh itu ya. Akhirnya ya masuklah. Datang aja, datang. Susul yang kemarin, masih di Jogja kan, daerah Pundong Temput, 2. Tanggal 19 itulah 2 orang santri itu. Itu nggak lama dari saat yang pertama itu angkatan pertama 2 orang. Itu nggak lama saya udah bersihin rumah, nggak sebulan, nggak nyampe sebulan, baru 2 minggu pun belum kayaknya. Alhamdulillah udah dapat. Nah, dari serandaan itu berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata 6 bulan. Bulan ke-6 itu udah 15 santri. 13 santriwan, 2 santriwati. Yang santriwati 1 dari Bali, 1 dari Jogja. Itu saya tahu, saya ingat kenapa datang ada media pertama yang datang ke sana itu nanya, Ustadz berapa lama? Dihitung saya, 6 bulan, ini bulan ke-6. Baru tahu saya, ini bulan ke-6 ini awal Covid. Nah, setahun kemudian 35 orangan penuh kan, ruko penuh, 5 sel penuh yang perempuan. Wah, saya akhirnya nyari tempat, akhirnya dapat di Senong Catur dari Sumatera. Kontrak gitu, kontrak bulanan, harusnya tahunan. Saya bilang, saya minta ibu bulanan bisa nggak? Saya bawa anak tunanungu nih. Mau deh, oh silakan. 2 rumah langsung, 2 pemilik, 1 pemilik. 3, 4, 5, 6 sampai 8 rumah di Senong Catur, 1 rumah di Kalasan, 9 rumah total sebelum pindah ke sini. Baru tahun kemarin, akhir tahun kemarin, bulan September saya baru pindah ke sini. Itu santri sudah 180-an. 180 santri. Itu dari nggak cuma dari Jogja aja ya? Dari 28 provinsi di Indonesia. Iya, baru ingat. Itu sebelumnya ada telepon dari Yaman. Saya pikir mau nganterin santri gitu ya, atau mau kunjungan. Taunya minta pengajar dari sini. Loh, Yaman minta pengajar di sini. Nanti kalau urusan kita udah ada ya, saya bilang. Ya ditunggu. Nggak lama dari situ ada telepon dari Australia. Ingin nitipin anaknya. Saya terima aja, saya terima. Saya sedang melengkapi fasilitas, saya bilang gitu. Nanti kalau udah beres fasilitas saya panggil. Itu nggak jauh dari mau membangun ini. Ada kabar-kabar mau membangun. Setelah itu kalau dari Pakistan sebelumnya 6 bulan sebelum Australia udah ngechat. Anak saya 7 tahun, bisa nggak gitu kan? Ya nanti Pak, saya ini kasihan lah orang luar negeri kok keadaannya adanya. Dari Bangladesh itu dia orang kakaknya di Malaysia kerja. Dia bilang, adik saya perempuan, saya asli Bangladesh, bisa nggak mondok di sana adik saya? Oh boleh, saya bilang gitu, nanti saya panggil. Nah, 3 orang itu. Terakhir di bulan ini ada yang dari Kuwait. Dari Kuwait ingin mondok di sini, tapi nggak bisa lama, katanya selamanya bapaknya tugas di Indonesia. Saya bilang silakan. Jadi ada 4 orang yang calonnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan 4 negara, 40 negara nanti. Yang saya rasakan dari awal, saya merinding mas menanya itu ini. Saya jujur, saya dulu nggak tahu apa itu tunarungu. Ya, yang saya tahu ya tunarungu ya tidak bisa dengar, gitu kan? Tunanetra nggak bisa melihat. Gitu. Ternyata setelah tahu mereka, Allahu Akbar. Jadi ini sangat risau sekali. Mereka itu karena tidak mendengar bunyi, maka bisa dipastikan mereka tidak mendengar ilmu. Mereka yang dilihat hanya melihat ilmu. Bayangkan kalau ilmu yang dilihat kan terbatas, banyak salah paham. Itu gambar apa? Oh mungkin gambar itu, gitu kan? Informasinya pun untuk penjelasan gambar itu dia nggak lengkap, gitu kan? Apalagi agama yang tidak bisa dilihat saja, harus didengar dulu. Samina wa atona, dengar maka taat, gitu kan? Jadi, saya bilang benar-benar risiko. Mereka nggak tahu agama, sangat dasar sekali, bukan dasar, blank sekali. Setelah saya tahu mereka itu ternyata keusuhan mereka itu, resiko mereka itu seperti itu, mereka kan nggak mendengar. Setelah mereka nggak mendengar itu, mereka nggak mendengar ilmu. Jadi ilmu agama itu mereka nggak dengar. Yang mereka tahu itu mereka yang mereka lihat aja, visual aja. Agama kan bukan visual saja. Ada yang tersirat dan tersurat. Ya.
Nah, bagaimana menyampaikan ke mereka pun saya lihat belum ada ternyata ustadz atau ada ceramah yang untuk mereka, pengajian untuk mereka gitu kan. Nah, Jumatan yang khotibnya diterjemahkan untuk mereka gitu kan. Dulu mikir gitu, ya berarti mereka nol sekali. Saya bilang, setelah saya dalami betul risiko kehidupannya jauh dari agama sekali. Nah, saya berharap ketika saya mendekati mereka bisa taklim dengan saya ada harapan, ini ada harapan nih. Mereka bisa belajar lebih dalam lagi, bahkan mereka bisa memprofesi, bisa jadi ustaz, saya bilang gitu. Biasanya jauh-jauhan mungkin kalau kata mereka teman-teman kejauhan antum. Saya bilang nggak mungkin, nggak bisa kalau gini mas, kalau udah lubang sedikit pasti bisa membesar tuh lubang. Karena kalau ada kesempatan sedikit bisa itu, intensitasnya aja diperbanyak sebagai gitu. Kesempatannya diperbanyak. Masih gitu kan dulu. Ternyata benar. Mereka dengan cara yang mereka pahami, mereka nerima. Dan mereka bisa paham. Bahkan mereka lebih kuat mengamalkannya. Nah, sedikit demi sedikit ketika saya buka pondok, saya pertama kali menghafalkan Quran itu anak-anak itu. Apakah Al-Fatihah ini metodenya begini? Kalau kamu hafal Al-Fatihah, saya belikan mobil-mobil kecil tuh. Hot Wheel. Hot Wheel di Indomaret saya beli 3 orang tuh orang Solo, orang Jogja, orang Wonogiri. 3 ini saya bilang, siapa yang duluan dapat Hot Wheel. Wah, anak itu ngapalin. Ada Al-Fatihah itu yang hafal seminggu, yang paling cepat 3 hari, ada yang paling lambat 2 minggu. Al-Fatihah tuh huruf per huruf. Ba, sin, mim, alif, lam, lam itu mereka hafal. Nah, dari situ saya langsung nangis. Ya Allah, bisa mereka jadi hafidz Quran, saya bilang itu. Kalau menurut teori hitungan waktu saja. Al-Fatihah 3 hari. Kalau satu Quran berapa tahun? Nggak apa-apa tahun, yang penting ada bayangan saya akan sampai sana gitu kan. Niat dulu, saya situ saya udah buka kelas tahfidz. Asalnya kan cuma kelas agama diniyah saja biasa gitu. Terus kan kelas tahfidz aja. Gaungkan kelas tahfidz. Alhamdulillah jalan. Dari situ saya cari sanad ke Mekah Madinah. Dapatlah sanad sehingga saat ini alhamdulillah Mas, dari 120 yang laki-laki, yang 30 sudah setoran ke Madinah dan sudah dites. Ada beberapa orang yang mungkin 3 juz, 4 juz, mungkin sempurna tanpa salah dia mengabsen huruf per huruf. Luar biasa. Dari situ ada Madinah kedua 20 orang dia udah siap antri. Karena di Madinah pun ternyata pengajarnya masih sedikit, baru 2 orang. Di sana itu Madinah nggak ada pondok pesantren seperti ini. Tadi ada maktab aja dari maghrib ke isya. Tapi mana profesional mereka, dibiayai negara, hafidz Quran, dididik. Tapi pondoknya di sana yang mukim nggak ada, mungkin sekolah biasa ya. Gitu. Nah, Madinah begitu mendukung kami alhamdulillah, sehingga kami diberikan keleluasaan untuk bisa virtual 5 kali dalam seminggu. Nah ini tadi Mas, apa pencapaian inilah harapan saya dulu itu, bisa terwujud. Yang saya katakan tadi, mereka mengamalkan lebih kuat daripada kita, benar. Hadisnya begini, mereka semua amalkan. Lihat perubahan mereka sekarang bukan karena lihat saya, bukan karena mereka itu dipaksa saya, tapi mereka berubah, saya lihat. Karena dia memahami apa yang saya sampaikan. Harapan saya sesuai dengan cita-cita dulu ya. Saya ingin mereka jadi ustadz. Tadi, antum ketinggian. Saya ingin mereka jadi ustadz. Saya ingin mereka jadi alim, hafidz, alimah, hafidz. Saya ingin mereka menyebar ke seluruh dunia. Yang tadi diminta oleh Yaman, minta pengajar. Bukan hanya Yaman, sebenarnya yang lain pun. Ini Yaman negara pusatnya ini ya, pondok saat ini keilmuan sekarang udah di Yaman. Kok minta gitu. Berarti yang lain pun negara lain pun. Cita-cita saya Allah ingin mereka ini semuanya hafidz Quran, alim, dan mereka menyebar ke seluruh dunia. Menjadi sebab kebaikan, sebab ilmu mereka menyebar, dan mereka dihargai, diberikan derajatnya diberikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Sementara ini kan di dunia dulu mereka dimarginalkan ya, nggak dihargai. Saya ingin mereka itu diangkat derajatnya, Allah di dunia diperlihatkan, sehingga jadi kebanggaan orang tua. Ya kalau di akhirat sudah jelas pasti ada kebanggaan orang tua akan diberikan mahkota kemuliaan dari anaknya seorang hafiz. Ya. Saya ingin itu. Ya jelas kalau mereka meningkat, nggak mungkin mereka nggak ingat saya gitu. Saya cuma nebeng aja. Saya cuma numpang berkahan mereka gitu. Mudah-mudahan keluarga saya pun semua terbawa berkahnya oleh mereka. Begitu. Saya harapannya nggak banyak, itu saja mungkin.
Terima kasih Tribuners, Anda telah menyaksikan cerita para kiai. Jangan lupa untuk terus saksikan cerita para kiai hanya di Tribun News. Saya Noristera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya waktu Sanawiyah sampai Aliyah itu memang cita-cita jadi anggota dewan. Saya sering katakan bahwa satu, tidak usah mempersulit orang, tidak usah jaim. Tidak usah jaim. Iya. Toh juga saya nyapa orang kan tidak mengurangi tunjangan saya sebagai rektor. Dan kami sekali lagi tidak anti kritik. Masukan-masukan itu menjadi otokritik buat kami untuk melakukan evaluasi what next win ke depan. Jabatan ini amanah. Jangan didewa-dewakan. Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok Dialog dan Inspirasi bersama saya Laila. Hari ini spesial sekali Tribuners, kita berbincang bersama tokoh di Nusa Tenggara Barat sekaligus rektor dari Universitas Islam Negeri Mataram atau yang teman-teman akrab dikenal sebagai UIN Mataram. Kita akan menggali di balik sosok rektor dan juga kedepannya kampus UIN Mataram akan dibawa kemana. Di sini sudah hadir Bapak Rektor UIN Mataram, Bapak Profesor Dr. Haji Masnun MAG. Terima kasih Pak Prof sudah membiarkan Trilogi hadir di ruang rektor yang keren ini. Ya, sama-sama. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ella dari Tribun. Iya. Dengan kegiatan Trilogi. Ya, Trilogi. Jadi kalau di kampus kami Trilogi itu adalah yang memperkuat jangkar kampus ya. Oke. Yaitu penjamin mutu itu LPF, kemudian SPI sebagai tata kelolanya, kemudian BLU sebagai peningkatan kesejahteraan. Oke. Nah, itu bedanya kalau di kampus Trilogi. Ya. Tapi sama-sama ruang menginspirasi lah ngobrol. Ya, ruang inovasi. Ruang inovasi. Inspirasi ya. Ya. Oke. Sekarang kan kampus kita mulai dari kampus UIN. Kampus UIN sekarang luar biasa sekali, udah ada akreditasi. Gimana mencapai itu Pak Rektor sehingga sekarang UIN dengan namanya yang luar biasa dikenal masyarakat luas? Saya terima kasih ya atas atensinya dan kepeduliannya terhadap UIN Mataram. Jadi keberhasilan ini bukan saya pribadi. Saya aja mengorkestrasi. Mengorkestrasi bahwa itu semua kerja kolektif. Ya. Super team bukan Superman. Super team bukan Superman. Kerja berjamaah. Saya ketika dilantik jadi rektor periode pertama itu ada 3 yang saya tadi lagi-lagi Trilogi ya. Jadi akselerasi, publikasi dan akreditasi. Akselerasi misalnya tata kelola. Jadi dari konvensional menuju digital. Oke. Digitalisasi. Digitalisasi pengelolaan kampus ya. Kemudian akselerasi juga SDM kita, baik yang tenaga kependidikan maupun tenaga dosen. Yang tadinya asisten ahli kita akselerasi menjadi lektor. Lektor menjadi lektor kepala, kemudian menjadi guru besar. Kemudian publikasi. Publikasi ini kan jantung kampus. Ya. Untuk meningkatkan branding kampus tidak cukup dengan hal-hal yang biasa ya, harus konvensional harus. Nah, salah satunya memperbanyak publikasi karya-karya akademik dosen, tendik maupun mahasiswa. Kalau petani melahirkan padi, maka dosen melahirkan karya. Oke. Kemudian juga tidak sekedar publikasi lokal, nasional, bahkan internasional. Ya, di jurnal publikasi internasional harus rata-rata dosen harus bisa. Dan kita support juga dengan moral dan material. Ya. Kemudian juga jurnal kami juga alhamdulillah sudah ada yang terindeks Scopus dan mengklaim satu-satunya di Nusa Tenggara Barat ini sudah terindeks Scopus. Jadi dan Q1. Nah, kalau akselerasi publikasinya sudah berjalan, maka akreditasi itu mengikuti. Karena prasyarat untuk akreditasi ini memang harus tadi
instrumen akademik dan tata kelola termasuk keuangan itu harus on the track dan sesuai dengan makanya itu yang mempercepat agitasi unggul. Di samping itu juga kerjasama dengan stakeholder. Visi kami kan multi purpose ya, dalam arti banyak sekali visi misi kami. So butuh yang namanya sinergi dengan multi stakeholder. Membangun jembatan bukan membangun tembok. Jadi itu tagline kami, sehingga ini yang lagi-lagi juga saya katakan bahwa butuh yang namanya kebersamaan. Mengelola lebih dari 15.000 mahasiswa dan hampir 1.000 tenaga pengajar maupun teknik, ini kan butuh seni. Seni untuk bagaimana sense of belongingnya, bahwa ini adalah kami Sivitas Akademika UIN punya tanggung jawab yang sama untuk memajukan UIN. Nah, ini juga butuh tadi sentuhan-sentuhan batin ya, jadi bukan sentuhan-sentuhan konvensional. Itu Mbak Lela ya. Sentuhan-sentuhan batin. Dan akreditasi ini bukan hanya prestasi, juga tanggung jawab Prof ya ke depannya, dan berbagai tantangan tentu dihadapi dari UIN Mataram. Bagaimana mungkin strategi dari sebagai rektor untuk tetap menjaga tanggung jawab dan juga prestasi yang sekarang diraih ke depannya? Ya memang kata orang itu al-wiqayah khairum minal ilaj. Memelihara itu lebih sulit daripada mengobati. Maintenance-nya seperti apa? Nah, itu. Nah, saya makan continuously improvement, keberlanjutan improvisasi, imajinasi kreatif di tengah krisis itu harus lahir. Jadi tidak cukup kita berbicara konvensional, harus out of the box, keluar dari mainstream itu kami. Dan tentunya jadi kami punya untuk mutu akademik itu, ini karena LPM, Lembaga Penjamin Mutu Akademik, harus berjalan untuk menjaga tata kelola kami agar transparansi, akuntabilitas, dan tentunya on the track itu ada SPI. Jadi kemudian juga inspektorat, kemudian juga kami kebetulan UIN Mataram ini juga termasuk salah satu pilot project penguatan ekosistem kampus berintegritas bersama beberapa kampus besar di tempat. Nah, jadi itu yang kami lakukan. Dan setelah unggul ini what next itu. Nah, itu kami road to international university. Jadi dalam blueprint pengembangan UIN Mataram juga setelah unggul ini kan memang bagaimana mendapat pengakuan internasional, baik regional maupun yang global. Nah, tentunya ada dinamika, tapi kami mengajak dosen-dosen itu ada ruang-ruangnya untuk berekspresi. Kalau ada masalah kita sit and talk, duduk bicara dan ngopi kita. Apa sih maunya tentang UIN Mataram ini? Nah, jadi juga ada evaluasi yang secara bertahap yang kita lakukan. Apakah Renstra ini sudah berjalan? Apakah IQ-nya rektor, perjanjian kinerjanya rektor sudah dilaksanakan nggak? Jadi itu yang ada evaluasinya, dan ada audit mutu, audit kinerja. Itu semua dalam rangka menjaga tadi tradisi akademik dan tata kelola, menjugut university governance. Jadi dan lagi-lagi bahwa kita melibatkan semua, semua user dan stakeholder itu. Kadang kami mengundang wartawan atau teman-teman media. Dalam perspektif publik itu apa sih yang menginginkan tentang UIN Mataram? Ya kita kan tidak bisa mulai diri sendiri. Kalau kita sebagai insider, baik semua. Harus ada yang penilaian objektif, standar objektif itu yang akan menjadi acuan kita. Makanya saya kadang itu perspektif publik terhadap eksistensi UIN Mataram seperti apa. Dan kita nggak boleh anti kritik. Jadi sedikit
itu sebagian aja, sebagai apa namanya pembangun ya. Jangan-jangan kita kan terlena. Sebagai bahan evaluasi. Ya, evaluasi. Kalau menjabat tuh kan terlena itu. Ya. Kalau nggak ada yang kritik kita itu malah dibukain pintu, turun dari mobil dipitain, kadang-kadang sepatu itu kan. Nah, bagi kami bahwa bukan itu ya. Semua bekerja sesuai dengan ini. Itu cara menjaga, dan ukuran-ukuran standar perguruan tinggi itu ada. Jadi apakah ini sudah sesuai dengan standar pendidikan atau standar mutu perguruan tinggi? Karena mutu dan kualitas itu tidak bisa ditawar-menawar, harus dikerjakan. Iya, dan itu kualitasnya memang harus dibuktikan. Terkait dengan kualitas, Pak Rektor, biasanya kualitas kampus juga akan dinilai dari mahasiswanya. Bagaimana mahasiswanya mampu bersaing di pasaran di tengah banyaknya alumni-alumni dari berbagai perguruan tinggi. Nah, dari UIN Mataram sendiri, bagaimana apa yang diterapkan mahasiswa agar tetap bisa bersaing di tengah media dan segala tantangan di era AI ini terutama? Di samping juga kami dengan mata kuliah yang ada, itu konsepsi-konsepsi teoritis yang didapatkan di kelas. Ada juga pengayaan skill ya. Jadi ada kami pusat karir dan alumni itu yang memberikan ya, walaupun itu opsional ya, tapi setidaknya kita memberikan bahannya, soft skillnya mahasiswa ketika keluar dari kampus ini biar jadi alumni yang dirindukan. Alumni yang, karena ukuran keterserapan alumni juga menilai salah satu yang dinilai dalam borang akreditasi. Jadi sejauh mana alumni. Nah, tadi dengan kemampuan bahasa, kemudian skill, karena juga ada UKM yang memberikan ya, kayak UKM bahasa Inggris misalnya, ISC itu kan memberikan modal ya, bahan kepada mahasiswa. Dan alhamdulillah jadi mahasiswa-mahasiswi kami juga di samping juga berprestasi secara nasional juga internasional. Ada beberapa mahasiswa yang kami ketika kemarin bersaing secara internasional itu bisa lulus menjadi ikuti student mobility. Student mobility itu bukan hanya di Asia Tenggara, tapi sampai Amerika. Nah, di samping tadi kita memberikan modal ijazah, transkrip nilai, kemudian sertifikat yang lain. Tapi juga ada ke depan nanti juga ada LSP, lembaga sertifikasi profesi. Nah, itu kita berharap mahasiswa-mahasiswa juga dapat ini. Jadi dapat pengayaan dari LSP itu. Sehingga begitu keluar ya itu pasar langsung menyambut dengan baik. Jadi jangan sampai kami memproduksi pengangguran. Nah, itu dia biasanya. Karena itu yang kritik kepada perguruan tinggi itu. Ya. Soalnya kadang saya berapologi ya, bukan menunda pengangguran. Coba tamat SMA, kemudian dia tidak kuliah, kan sudah nganggur dari dulu. Jadi, tetapi saya yakinkan bahwa kadang tidak linear ya, tidak linear dengan kebutuhan pasar. Antara kami kan kebanyakan sarjana ngam, tetapi pasar-pasar ataupun di NTB ini banyak sekali alumni UIN. Ya. Kemarin saya suatu hari ketemu guide, ternyata alumni kita. Tugas semua apa Pak? Saya siang jadi guide, malam jadi imam. Kan padahal ya guide itu ya imam, dari bahasa Arab saja gitu kan. Jadi dia jawab saya santai. Jadi kan dulu Bapak double degree Pak. Maksudnya ya malam jadi imam sholat di musala, dia itu siang jadi guide. Padahal imam sama guide itu kan sama. Itu bahasa Arab dan bahasa Inggris saja. Nah, salah satu yang kami ini kan kekuatan mereka karena mahya agama ya. Kekuatan bahasa agama ini kan melampaui semuanya. Nah, itu yang dipunya oleh alumni dan bisa beradab. Beberapa testimoni ya tentang alumni kami itu punya untuk adaptasi ini cepat ya, untuk beradaptasi cepat karena terbiasa jadi tadi imam, ngajar kan itu yang
di antara distingsi kami. Itu juga Lela ya. Oke. Jadi kepemimpinan mahasiswa UIN tidak diragukan ya, dan di ketika pasar butuh oke banget gitu. Oke ya kan, jadi ini aja bisa dicek nih, KPU, Bawaslu, mesti ada WIN-nya. Anggota Dewan ini. Media juga ada WIN itu. Di WIN ini kan, di media ini rata-rata itu bercerita masa lalunya di WIN ini kayak Laskar Pelangi. Wah, jadi kan, jadi tidak seperti sekarang ya, mana ada kos yang bagus dulu kan. Kemudian tinggal di musola ya. Puasa Senin sampai Kamis, bukan Senin Kamis, jadi sudah biasa itu kan. Jadi itu kan, jadi ya kita ini melatih hidup bertahan, struggle for life gitu, ya, untuk bertahan di tengah itu ya. Nah ini yang saya, tetapi ya tidak sampai di situ ya. Kita terus ada treasure study itu juga sejauh mana sih alumni kita berkiprah, karena itu akan memberikan testimoni kalau ada akreditasi. Akan ditanya alumni. Ini juga salah seorang alumni saya namanya Sirtu Pillaid itu. Jadi itu kan ketika ada akreditasi itu akan menjadi tamu yang akan diundang untuk diberikan masukan yang paling objektif. Dan kami sekali lagi tidak anti kritik. Masukan-masukan itu menjadi otokritik buat kami untuk melakukan evaluasi what next UIN ke depan. Kan persaingannya sekarang bukan hanya internal PTKIN, tapi di sebelah yang luar biasa ya, di kampus yang menawarkan distingsi. Nah kami kan masih core bisnisnya Islamic Studies. Ya sementara yang jadi, tapi ini sudah kami memperluas ya, ada mandatori dari ketika alih status dari YIN Juin itu ada integrasi keilmuan. Salah satu mempercepat integrasi keilmuan adalah membuka prodi dan fakultas yang umum. Membuka prodi dan fakultas yang umum. Ya. Apakah itu salah satu visi dari UIN Mataram 5 sampai 10 tahun ke depan? Atau ada visi-visi besar lainnya yang ingin samping tadi ya, itu menjadi kampus yang berdaya saing internasional. Ya. Juga kami lagi menggarap itu untuk memproses ya fakultas kedokteran. Memang sudah ada prodi-prodi yang di bawah kesehatan ya, anestesi dan keselamatan kerja. Karena di samping juga memperluas jejaring visi juga, dan tuntutan masyarakat sekarang ini kan tidak cukup alumni tamatan SMA tidak cukup ditampung oleh misalnya yang punya kedokteran di sini. Nah, kedokteran UIN kan akan berbeda, punya distingsi dan ekselensi yang akan berbeda. Kita hadirkan yang tidak sama. Kalau sama berarti tidak ada bedanya. Jadi makanya di samping juga tadi target-target kita ya biometriknya tetap bagus, kemudian masuk ranking ASEAN ya, dunia yang kondisi sekarang ya. Tapi untuk tingkat nasional kita posisinya ya masuk 10 besar lah UIN ini di PTKIN ya, di PTKN ini di 10 besar. Jadi. Wow, ini dalam waktu dekat berarti sudah ada perencanaan itu untuk membuka kedokteran tadi. Sudah berproses. Jadi ada timnya sudah ada, kemudian kampus pembinanya sudah ada, ya. Jadi kemudian kita menyiapkan SDM-nya, SDM sama laboratoriumnya. Laboratoriumnya kan berbeda dengan lab-lab terpadu, lab-lab yang ada, tapi butuh spesifik ya, lab spesifik yang berorientasi kepada tadi fakultas kedokteran. Prof, saya baca sebelum kita tag video ini, saya baca profil Prof lahir di Dasan Baru, Lombok Tengah. Itu di kampung ya? Kampung. Dan sekarang menjadi rektor. Bagaimana proses masa kecil, mungkin bisa diceritakan kepada kita semua, masa kecil profesor hingga sekarang duduk sebagai rektor, orang nomor 1 di UIN Mataram? Selain yang, karena saya banyak diminta ya, masa lalu saya juga ya memang seperti Laskar Pelangi. Ya. Jadi naik pohon, kemudian nyabit kan. Jadi itu kan masa lalu kita tahun-tahun 80 ya. Di kampung yang sekitar 30 km dari Mataram. Dan saya tidak pernah masuk TK.
Oh, nggak TK? Nggak ada TK. Jadi saya langsung masuk SD. SD-nya juga sekitar 1 kilo dari kampung, kan? Nah, dari rumah. Jadi mandi pun jarang. Di rumah, mandinya di sungai. Di sungai. Oke. Saya katakan di rumah, di dekat sekolah saya itu ada Sungai Nil. Nah, di situ tempat mandi. Dia jarang buat pakai sabun. Kemudian saya itu sambil misalnya pagi sekolah, ya, kemudian habis zuhur itu cari rumput, ya, cari rumput. Sebelum cari rumput dengar sandiwara Rio tutur tinular, itu 1:30 itu. Jadi, nah setelah itu saya mondok di pondok pesantren Nuswatun Hasanah, Cempaka Putih. Makanya saya katakan saya LC. LC itu apa? Lulusan Cempaka Putih. Nah, kemudian saya, tapi sambil malam ngaji. Ngaji kemudian ya nonton TV itu kan jauh. Jadi belum ada masuk listrik tahun 84 itu. Baru masuk listrik itu tahun 87. Sehingga kalau nonton LSP Kal itu kemana nonton dulu jauh-jauh ya. Jadi itu. Nah, sambil ngaji juga saya kemudian di mondok 3 tahun di Cempaka Putih. Ya, di situ guru-guru saya itu ada dari Bima, ada juga dari Bali itu. Di sana kami juga apa ya istilahnya dapat nilai-nilai multikultural, bahwa ada dari Jawa juga yang mengajari kita ya. Nah, dari sana saya kemudian, tapi saya sudah mulai jadi ketua kelas itu sejak SD. Oh, oke. Jadi ketua Jiwa kelas. kepemimpinan sudah ada sejak. Ya minimal kepala ketua geng. Ketua geng kalau pergi. Ketua geng itu kan biasa lah. Kenakalan masa lalu itu tidak anu lah ya. Tidak sekarang ya. Paling kan mencuri timun orang kan. Tapi padahal itu anaknya. Jadi kemudian saya dari Sanawiyah itu, ya dulu saya masih juara umum juga di Sanawiyah itu, dan di sana belajar tiap malam Kamis itu dakwah, ceramah itu ya. Jadi pondok juga ada dakwah lokal itu, teman-teman sekelas saja. Nanti kemudian dakwah secara umum itu minggu kedua, dan itu saya tampil pertama saya ingat. Jadi tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru billah. Jadi pikirkanlah ciptaan Allah, jangan pikirkan Allah. Itu hadis pertama saya hafal itu. Untuk pidato dan hari Kamis juga kan hari pengajian, pengajian di sana. Saya ditampilkan jadi penceramah sebelum datang, sebelum kiai, sebelum tuan guru. Jadi itu dengan segala audiensnya jemaah. Ya. Tapi belum selucu sekarang. Jadi itu masih kan masih assalamualaikum. Masih assalamualaikum, masih uyuk juga itu. Ya, masih culun. Nah, tapi saya sudah kadang dibawa oleh guru saya, almarhum Guru Ibrahim Mutaib, itu untuk keliling-keliling. Lumayan kan, dibawa ini dapat makan. Gratis lagi. Nah, kemudian saya bergeser alihnya di sini, di Manpeka namanya itu dulu, kampus sekolah unggulan. Nah, kalau saya mendukung sekolah unggulan itu karena saya produk unggulan. Jadi namanya Manpeka itu tidak banyak di Indonesia, hanya 10, pertama itu 5 tempat, 5 di Indonesia. Nah, saya yang periode kedua baru 10. Jadi termasuk NTB ini dulu Bali Nusra sampai NTT. Jadi itu anunya. Jadi, nah kalau di sini kan harus, karena kita ini siswa spesial, jadi harus pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, jadi saya sudah ketua asrama juga. Nah, kita sudah mulai dakwah, berani khutbah di mana-mana. Jadi, tetapi karena bukan dari satu suku ya. Ada dari Bali, ada dari NTT, ada dari Timur waktu itu. Teman saya itu alam ngaji dan sebagainya juga. Untuk melatih kedisiplinan kita masuk pramuka dan PMI itu waktu itu. KSR ya, PMI. Palang Merah Remaja. Ya, Palang Merah PMR, Palang Merah Remaja waktu itu. Jadi, tapi kami diajak disiplin. Kalau harus ngaji full, jadi kalau seringan itu malah nggak naik kelas. Karena itu dibiayai oleh negara waktu itu. Nah, terus saya hijrah ke Yogyakarta. Saya S1, S2 sampai doktornya di Jogja. Malah dapat istri di Yogyakarta. Ketemu istrinya di Jogja? Di Jogja, jadi di perpustakaan. Waduh.
Jadi tidak romantis itu sebenarnya. Romantis sudah. jadi serangga kita. jadi di situ. Tapi saya sudah kalau dakwah itu sejak kecil ya. Sudah kecil sudah memang itu. Tadinya sempat akan terjun ke dunia politik, pernah jadi ketua partai, tapi orang tua lebih menyuruh saya untuk berkiprah di pendidikan. Karena dan tadinya juga ceritanya unik. Tadinya saya masuk SMP, tapi karena kakak saya masuk umum, jadi saya ditarik dari SMP suruh tak masuk pesantren. Biar jadi tuan guru ke depan. Itu pesan bapak saya. Jadi nanti siapa yang jadi tuan guru kalau semua masuk umum katanya. Padahal ya umum juga bisa jadi tuan guru, tapi kan ya, orang tua. Diarahkan berarti ya? Diarahkan saya, biar jadi tuan guru. Dan ya namanya orang tua saya percaya, ridhollah fi ridhol walidain. Ridhoan orang tua. Nah, sejak itu kan kita sudah masuk organisasi. Kemudian di Jogja saya aktivis di gerakan mahasiswa, kemudian di senat mahasiswa. Itu yang di sana saya berdialektika lah, bahasa kerennya berdialektika. Jadi bernegosiasi dengan waktu, dengan macam-macam di Jogja. Ya teman saya seperti Gus Muafik itu, terus Prof. Gun Herianto itu teman-teman saya yang satu leading dulu untuk di Jogja. Waktu itu kan apa itu tahun 90-an ya, 96, 7 itu kan sangat tahulah kondisi itu memaksa kita untuk harus bagaimana bertahan ya. Kemudian 98 puncaknya ya. Nah, jadi tapi saya sempat di samping menulis dulu juga aktivis mahasiswa juga menulis kadang-kadang di koran untuk dan untuk menambah sangu aja itu. Kita nggak jelas kirimannya, nggak pakai TF sekarang ya. Kalau dulu kan pakai wesel pos. Jadi ketahuan yang kiriman kita dari orang tua kita ketahuan itu karena nyampainya di fakultas ditulis Mas Dun 45.000 kan, kadang ongkosan kan dikirimin 50 tapi ongkos kirimnya 5.000. Nah kalau tukar di kampus kena potong 5.000, hanya tukar di kantor pos. Nah, jadi kantor pos nggak ada, jadi itu menambah belanja dengan cara belanja. Tapi saya rajin lah, saya ini termasuk rajin belajar walaupun aktivis. IPK saya itu 379. Wow. Sehingga mengajukan beasiswa Super Semar. Super Semar. Super Semar ini juga jadi sangu saya sekali 6 bulan untuk beli buku. Kemudian ada seminar saya datang, di samping dapat ilmu juga dapat makan. Nah, jadi itu perjalanan saya. Kemudian S2, ya beasiswa juga dari Kementerian Agama sama Ford Foundation. Nah, 2002 saya selesai S2, pulang. Tadinya kan jadi ketua partai, tapi saya ikut tes dosen. Alhamdulillah 2023 jadi dosen. Singkat cerita, saya mengisikan doktor. Ya 2005 itu saya kembali ke Jogja, untuk ngambil program doktor. Masih bujang, masih anu lah waktu itu. Akhirnya saya menikah sebelum selesai draft disertasi harus menikah, kata istri. Nanti kalau sudah menikah lupa lagi kuliahnya. Jadi akhirnya saya Desember 2008 itu saya menikah. Nah, baru kali anak 2010. Selesai doktornya 2 Mei 2011. Di samping sekolah itu kan saya juga rajin lah ceramah ya. Ceramah karena tadi ya tuntutan karena tinggal jadi takmir ya. Nah, kemudian saya di Australia setahun. Jadi selesai doktor saya di Australia. Dalam rangka apa? Dalam rangka ini postdoc ya, menyelesaikan disertasi sebenarnya. Jadi di situ kemudian saya ya ketemulah teman-teman ini kan banyak yang sekarang pejabat jadi di Australia. Jadi nah, selesai itu baru pulang saya di kampus ini ya bersama-sama membangun kampus ya. Jadi diamanai sebagai sekretaris LP2M. PLT Direktur Pasca, kemudian Wakil Rektor dulu. Rektor 1, bidang akademik dan kelembagaan. Itu sejak 2015 sampai 2021. Dan diamanahi oleh Pak Rektor waktu itu untuk menggawangi alih status dari YIN Ujuwid. Nah, waktu saya WR1 2017 itu ini beralih status jadi. Nah,
2021 Juli sampai sekarang itu jadi rektor. Jadi mimpi-mimpi dan pengalaman kuliah di kampus-kampus besar dan jalan-jalan itu, window shopping dan sebagainya itu, business making, itu yang saya bawa ke sini. Menerjemahkan bersama teman-teman. Oke, jadi perjalanannya itu yang membawa Pak Rektor sampai saat ini menduduki jabatan rektor. Iya, jadi Cita-cita kecil mungkin Pak Rektor, apakah dulu cita-citanya memang menjadi rektor atau tadi politisi seperti disebut? Saya waktu sampai aliyah itu memang cita-cita jadi anggota dewan. Jadi anggota dewan, oke. Jadi itu sudah, itu orang tahu kan. Mudah-mudahan saya bisa jadi penyambung lidah rakyat gitu aja kan. Kan dulu itu anggota dewan itu senior-senior. Masa kita yang muda tidak? Tetapi hidup ini kan zigzag. Tidak linear. Jadi begitu saya jadi ketua partai, sepertinya our dream will come true. Wah, mimpi kita akan, tetapi in due time takdirnya akan berbeda. Jadi itu. Tetapi memang hobi saya kampanye itu hobi. Ya, apa yang mengkampanyekan orang jadi itu yang bagus-bagus seperti Tribun ini saya itu. Jadi saya itu. Makanya saya khawatir kalau saya hadir takutnya kampanye. Karena itu hobi. Dan yang saya membuka jejaringnya. Persaudaraan itu di atas persahabatan, persaudaraan itu di atas segala-galanya. Jadi tidak boleh baper. Ya. Jadi tetap kita menjaga menjaga persaudaraan. Kadang kita kan dalam persaudaraan itu ada dinamika, kadang ditinggal kawan, teman. Saya bilang, percayalah bahwa kita ceramah tentang bagaimana Nabi Yusuf bahkan dibuang oleh saudaranya, tapi di akhirnya dia akan dicari oleh saudara. Nah, jadi itu berprinsipnya. Jadi kami itu enjoy aja bahwa itu. Intinya jangan baperan ya. Jangan baperan dan ya nikmati aja hidup. Dan ini saya pengen nanya sih sebenarnya Pak Rektor, ini pembawaan Pak Rektor kemudian humornya terkesan sangat-sangat luwes gitu ya. Terlebih dikenal sebagai tokoh agama. Nah, apakah ini memang yang Pak Rektor ingin dikenal seperti itu agar tidak terlalu kaku gitu antara tokoh agama dengan masyarakat? Iya, saya sering katakan bahwa satu, tidak usah mempersulit orang. Nggak usah jaim. Nggak usah jaim? Iya. Toh juga saya nyapa orang kan tidak mengurangi tunjangan saya sebagai rektor. Ya kan. Begini, di kampung itu kalau kita bawa diri sombong macam-macam ya, karena sudah menjabat, sudah profesor ini, ya. Nanti orang segan dan mau itu. Padahal kita ini biasa aja. Oke lah kalau lagi menjabat ini banyak yang menyapa kita. Jangankan mengundang, tidak mengundang pun datang. Tapi setelah itu, toh jabatannya terbatas. Jadi karena kita dari masyarakat, saya memang dari dulu gitu. Jadi teman-teman santai gitu santai aja, ya memang banyak masalah, tapi masa kita tampilkan masalah itu? Kalau sudah pimpinan curhat, loh bagaimana anak buah? Kemana mereka akan curhat? Nah, jadi kalau saya kan curhatnya ke Allah. Ila enal mapar papiru ilallah, kembali kepada Allah. Jadi saya itu, yang memberikan orang bahagia, nazru hubbin wa ihtiramin, bagi menghormati orang. Jadi tadi saya, kenapa nanti kurang nggak ada marwah itu, malah kalau menyapa orang malah orang senang. Kita diundang itu kan, mohon maaf nih ya. Kan kita datang kan tidak mungkin ditaruh di belakang, kan di depan. Terus senaknya bagus-bagus. Jadi dan orang yang kita datangi senang. Jadi tapi kata kuncinya tadi, ya biar nanti kita landingnya juga bagus, soft landingnya. Ya. Ini kan kadang susah diundang, susah macam. Besok kalau sudah nggak jabat, jangankan tidak mengundang pun belum tentu orang datang. Nah, makanya dalam kondisi apapun biasa-biasa saja, jangan biasa saja. Jadi tadi toh juga tidak akan mengurangi profesor saya, tidak akan mengurangi tunjangan saya, kan itu. Makanya saya ya ini juga memperluas, memberikan contoh bahwa jabatan ini amanah. Jangan didewa-dewakan. Apalagi mau dibangga-banggakan hanya 4 tahun. Kalau dipilih lagi. Kalau enggak,
Nah, jadi itu makanya saya dengan teman-teman wartawan itu biasa berkawan lah, ngobrol gitu, ngobrol santai kan, dia posting saya macam kan saya terkenal lagi. Jadi tapi semangatnya memang saya tuh ya berikan contoh bahwa apalagi tagline UIN Mataram cendekia, terbuka dan unggul. Nah, kalau elitis dan eksklusif itu kan paradok antara visi dan implementasi. Nah, itu Mbak. Jadi apa yang dilihat di itu sudah. Jadi kayak humas saya itu kalau lebih besar foto dia dari rektornya. Jadi maksud saya bahwa itulah kita mau hidup ini, nggak usah serius kayak mau besok kiamat. Tagline-nya itu terbuka gitu, jadi santai aja ngobrol. Dan tadi saya senang banget kalimat Pak Rektor tadi, jabatan itu sementara, jangan didewa-dewakan. Jangan jaim itu kan tidak diundang orang, kan menutup rezeki kita. Tidak akan mengurangi apapun. Perkuat silaturahim. Banyak rezeki, panjang umur dan usia jabatan. Oke, mantap. Oke, Profesor, terima kasih sudah berkesempatan ngobrol di Trilogi Lombok Dialog dan Inspirasi ini. Barangkali nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di episode-episode selanjutnya. Kita ngobrolin topik-topik yang lebih seru lagi, Prof. Terima kasih banyak. Oke, Tribuners semua, nanti kita jumpa-jumpa lagi. Saya Laila dan di sini ada Rektor UIN Mataram. Pamit undur diri juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nama saya Ahmad Reza Alatas, saya lahir di Bogor dan besar di Bogor. Alhamdulillah di lingkungan sekitaran Masjid Habib Abdullah bin Muhsin ini, Masjid An-Nur. Habib Ahmad Reza Alatas menempuh pendidikan dasar hingga menengah pertama di Kota Bogor, tempat beliau tumbuh dan dibesarkan. Perjalanan pendidikannya kemudian membawanya ke Jawa Timur sebagai bagian dari persiapan untuk meraih beasiswa ke Universitas Al-Ahqaf. Langkah tersebut menjadi bagian awal dari perjalanannya menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Pada tahun 2010, beliau pun berangkat meninggalkan Indonesia untuk menempuh pendidikan di Hadramaut. Di tengah proses menuntut ilmu, beliau sempat kembali ke tanah air lalu akhirnya kembali ke Yaman dan menyelesaikan pendidikannya hingga tahun 2022. Selama berada di Hadramaut, beliau menetap di Mukalah, salah satu kota penting di wilayah tersebut. Di sana tidak hanya berkuliah, tetapi juga berkhidmah kepada gurunya yaitu Profesor Abdullah bin Muhammad Baharun. Selain menimba ilmu, beliau turut membantu mengurus mahasiswa dan terlibat dalam kegiatan pengajaran dalam lingkup terbatas. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses pembentukan diri, tidak hanya sebagai penuntut ilmu, tetapi juga sebagai pribadi yang belajar bertanggung jawab dan mengabdi. Setelah lebih dari 1 dekade menempuh pendidikan dan pengabdian di Yaman, beliau akhirnya kembali ke Indonesia pada tahun 2022 untuk melanjutkan peran dan pengabdiannya di tanah kelahiran. Sekembalinya ke Indonesia, beliau melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Ibnu Khaldun Bogor dengan dukungan beasiswa. Di kampus tersebut, beliau juga dipercaya sebagai asisten dosen, membantu proses pembelajaran, sekaligus terus memperdalam keilmuan yang beliau tekuni. Bagi beliau, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Apa yang beliau pelajari di ruang akademik, berusaha beliau hadirkan kembali di tengah masyarakat. Untuk sekarang, pendidikan saya menempuh pascasarjana di Universitas Ibnu Khaldun. Alhamdulillah. Kemudian saya juga menjadi asdos di sana, asdos dari Dr. Najamuddin. Jadi saya bantu-bantu beliau mengajar di sana, plus saya juga belajar di sana. Alhamdulillah. Dan juga dapat beasiswa juga untuk bisa meneruskan S2-nya. Alhamdulillah.
Jadi untuk sekarang untuk masalah pendidikan saya belajar ya, masih meneruskan pasar sarjana, dan untuk implementasi kepada masyarakat saya praktek kepada masyarakatnya saya mengajar seperti apa yang diwariskan turun-temurun oleh pendiri yayasan dan pendiri masjid Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Jadi alhamdulillah kegiatan kami di masjid itu termasuk penuh, setiap subuh ada dan setiap malam ada. Alhamdulillah itu bagian dari kegiatan khidmah kami sebagai keturunan dari Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas kepada masyarakat. Beliau meyakini bahwa setiap orang yang memperdalam ilmu memiliki tanggung jawab untuk membagikannya kepada orang lain. Namun, dalam praktiknya beliau tidak memposisikan diri sebagai pengajar. Beliau lebih memilih menyebut kegiatannya sebagai murojaah, yakni pengulang kembali pelajaran bersama masyarakat. Jadi, tapi kalau saya sendiri, saya tidak mengatakan mengajar. Saya mengganti menjadi murojaah atau mengulang pelajaran. Jadi saya ajak orang itu ikut bareng baca mengulang apa yang saya pelajari, saya ulang ke mereka. Melalui pendekatan tersebut, beliau berusaha menjaga nilai kerendahan hati sekaligus membangun suasana belajar yang setara dan penuh kebersamaan. Saat ini, kesibukan beliau berfokus pada dunia pendidikan, sekaligus mengelola usaha daring sebagai sumber penghasilan. Bagi beliau, kemandirian ekonomi menjadi bagian penting bagi seorang pendidik, agar dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan tidak bergantung pada dunia pendidikan sebagai satu-satunya sumber penghidupan. Prinsip tersebut merupakan nilai yang diwariskan dari keluarganya, bahwa dakwah dan pendidikan harus dijalankan dengan ketulusan serta ketenangan, tanpa terbebani persoalan ekonomi. Konsep pendidikan di lingkungan Yayasan An-Nur tidak dapat dilepaskan dari sosok pendirinya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Beliau dikenal sebagai seorang pejuang dakwah dan ulama yang sangat berjasa dalam perkembangan keagamaan di masanya. Pada zamannya, beliau menjadi rujukan dan kiblat bagi masyarakat yang ingin memperdalam ilmu agama. Dalam pandangan Habib Ahmad, kebaikan tidak dapat dipisahkan dari kebaikan lainnya. Amal sosial tanpa kedekatan kepada Allah tidaklah utuh. Pendidikan bagi beliau adalah proses menyelaraskan ilmu, adab, dan spiritualitas dalam satu kesatuan yang seimbang. Jadi konsep ketika pendidikan yang ditularkan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas kepada kami, para keturunannya, itu bagaimana ketika seseorang itu bisa mentazkiyah nafas, tazkiyah nafsihi, bagaimana seorang itu bisa membersihkan dirinya sendiri, ya, bukan untuk dipandang orang lain, tapi cara memandang seseorang. Jadi istilahnya yang dipakai sama cucunya, mungkin sebagian pernah dengar Profesor Najib Nakwib Ali Al-Atas, ya, yang di Malaysia, pendiri Istaq, itu adalah cucu dari Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Ya, beliau salah satu cendekiawan muslim paling berpengaruh di dunia. Beliau, konsep yang beliau pakai itu ditularkan langsung dari kakeknya. Ya, jadi cara berpikirnya nggak bakal jauh. Ya, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Warisan pemikiran tersebut terus dijaga dan diteruskan oleh para keturunannya hingga hari ini, menjadi fondasi dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan dakwah di lingkungan Yayasan An-Nur. Jadi saya bukan yang hobi di mimbar, saya lebih yang masuk ke masyarakat. Dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat, beliau berupaya untuk lebih peka terhadap kondisi sekitar. Beliau menyadari pentingnya memiliki kepekaan sosial agar dapat memahami kebutuhan, persoalan, dan dinamika yang dihadapi masyarakat. Ketika menghadapi berbagai persoalan di tengah masyarakat, beliau tidak selalu memilih cara yang sama. Ada pendekatan yang dilakukan secara langsung, ada pula yang ditempuh melalui strategi dan pertimbangan yang matang. Daya pekanya diperkuat. Itu sih, saya lebih berusaha untuk memperkuat daya peka saya, bagaimana ngelihat masyarakat sekitar. Oh, ini ada apa? Saya nggak mungkin turun langsung. Saya pakai tangan kedua atau tangan ketiga. Oh, ini ada pencuri.
yang biasa nyopet, ya kan? Caranya gimana? Ya saya pakai pancingan, saya ajak ke satu tempat. Jadi ada cara-caranya, ada yang kita cara langsung saya sampaikan langsung. Di tengah perubahan zaman, nilai adab, kepekaan, dan pengabdian, itulah yang terus beliau jaga dan wariskan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, para pendengar Tribun News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji kebesaran-Nya dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan selawat yang ikhlas. Semoga aktivitas selawat, aktivitas pujian yang kita lafazkan hari ini memberikan efek kebaikan kepada kita nantinya. Para pendengar Tribun News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di momentum bulan suci Ramadan ini, kita dituntut untuk terus memperbaiki iman. Atau dengan kata bakennya di masa kini, glow iman kita. Agar kemudian iman ini bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang luar biasa. Apa itu glow up iman? Merupakan proses meningkatkan kualitas spiritual dengan memperindah hati serta perilaku agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih dekat dengan sesama manusia. Para pendengar Tribun News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak di momentum bulan suci Ramadan ini ada 4 indikator penting bagi kita untuk bisa mengglow up iman kita. Yang pertama, perbaiki niat. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabda yang mulia, inna amalu biniat. Suatu pekerjaan, sesuatu perbuatan tergantung dengan niat kita. Kalau kemudian niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun kemudian niat kita hanya diperuntukkan kepada manusia, puji-pujian, maka semata-mata seluruh amal soleh kita akan tergerus dan terhapus. Maka penting untuk kemudian kita memperbaiki niat, apalagi kemudian di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, para pendengar Tribun News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya nutrisi hati. Apa itu nutrisi hati? Sering kemudian di bulan suci Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Dengan nutrisi hati ini kita dituntut untuk mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengisi hati-hati kita dengan mengamalkan isi Al-Quran. Sehingga level iman kita meningkat, sehingga level kebaikan kita dituntut untuk meningkat. Yang ketiga, Tribun News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tanpa dibayar, zikir tanpa di top up, zikir gratis sesuai dengan kemampuan kita untuk berlafaz. Dimanapun kemudian kondisi kita, di tempat kerja, di tempat aktivitas duduk kita, berbaring kita, dimanapun kemudian kita berada, di kendaraan, di jalan, kita diminta untuk melafazkan zikir dengan sangat mudah. Berzikir